Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang insya Allah penuh berkah ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam agenda yang insya Allah luar biasa, spesial dari bagian eh, divisi baru di Tazkiyah, Direktorat Alumni Karir dan Endowment Fund Tazkiyah, yang pada saat ini sebagai direkturnya adalah kakak kita, bang kita, guru kita, Pak Nurjal Ismail PhD, dan bersama saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini adalah sesi kajian online yang ketiga ya. Ini chapter 3 yang kita laksanakan setelah kemarin kita ada beberapa materi-materi agenda yang sudah kita laksanakan ya beberapa bulan kemarin. Insya Allah ini adalah program yang akan terus ya kita agendakan untuk mensupport dan untuk saling silaturahmi antara alumni dan juga kampus Tazkiyah. Yang kami hormati pada pagi hari ini, pembicara kita ada Ustadz Abdul Aziz Yahya Soki dan juga Ustadz Malik Siregar ya. Dan juga ini ada kakak-kakak kita, Ustadz kita, ada Ustadz Aswin Nur Hidayah, ini senior kita ya. Angkatan berapa Kak? Angkatan 3 atau 4 Kak? Ya, angkatan ketiga. 3 ya. Alhamdulillah ini ada Azwin dan juga ada beberapa teman kita nih. Ini ada mahasiswa, ini mahasiswa saya nih. Ada Hazim Muzaffar ya, Alhamdulillah Hazim di agenda kita. Alhamdulillah nih pagi hari ini kita temanya yang insya Allah karena kita menghadirkan para pakar-pakar, insya Allah ini alumni kita yang kita patut kita banggakan. Beliau-beliau ini adalah mungkin kalau kita lihat sepak terjangnya ya udah kemana-mana nih ya jadi peneliti ya. Ini ada Ustaz Abdul Aziz yang saat ini beliau sebagai head division di Basnas ya sebagai di sana dia dan juga ada Ustaz Malik ya ini beliau Masya Allah ini baru saja menyelesaikan program pasca sarjana dan juga sekarang banyak melakukan penelitian ya kemarin kami terakhir lihat ke Palembang ya Ustaz ya kemarin itu ke Palembang Masya Allah. Nah pagi hari ini kita buka saja agendanya untuk ambil berkahnya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita akan mulai saja agendanya ya. Ini karena memang acaranya lebih ke podcast ya. Ini kita kenal-kenalan dulu deh dengan mungkin pembicara kita ini ada apa? Ustadz Aziz ya. Kami panggil Ustadz Aziz, Ustadz Abdul, Ustadz Yahya atau Ustadz Saukin ya enaknya ya. Ustaz Aziz boleh, Aziz Ustaz boleh ya. Sauki boleh. Insyaallah Ustadz. Oke, Tapi mungkin inilah bebas Ustadz. lah, bebas. Silakan. Oke, baik. Mungkin boleh kenal dulu, Ustaz. Biar kita pada kenal nih, ya kan. Kalau Ya, baik. pengalaman di dunia penelitian ya. Terakhir kan kami Ya, lihat baik. Ustadz ini kan ada di bagian Basnas ya. Tapi kalau nggak salah, antum kalau nggak salah di Malaysia juga kemarin ya. Ya, Nah, betul, ini betul, menarik nih. betul. Ini sebelum kita ngebahas dengan tema kita asiknya menjadi peneliti ya. Ini Ya, saya juga ini saat ini mulai tertarik nih. Kemarin saya udah mulai ngobrol-ngobrol dengan Madam Ani gitu ya. Madam gimana jadi peneliti gitu. Karena memang background saya bukan sebagai researcher gitu ya. Karena memang kami ya. biasanya apa dulu MBS namanya, manajemen bisnis syariah, lebih ke Hmm, bisnis gitu hmm, ya, tidak ke hmm. risetnya. Mangga Zat, mungkin boleh kenalan sejenak Zat dengan kita Zat. Baik, terima kasih Ustaz Arif Sumandar. Dan di sini ada senior kita, ada Kak Aswin ya, dan juga Mas Malik. Kalau Mas Malik ini angkatan berapa ya? Angkatan 2013, Ustaz. Oh, 2013. 2013. Oh, Betul. iya, iya, iya. Nah, Izin ya memperkenalkan diri dulu deh biar kenalan ya karena mungkin ada beberapa juga yang belum kenal. Perkenalkan saya Aziz, boleh dipanggil Sauki juga boleh, tapi biasanya dipanggil oleh kawan-kawan ya rekan-rekan di Taskia pun Aziz. Masuk Taskia sebetulnya ini flashback aja ya tahun 2008 ya dan lulus tahun 2012. Jadi saya junior di kita semua, Mas Malik dan juga saya ini juniornya Kak Aswin nih ya. Jadi saya lulus 2012, mungkin kalau Ustaz Malik di 2013 ya?
lulusnya atau ini ya? Masuknya Ustadz. Jadi masih Oh, sempat masuk. ketemu sama Oh, Masya Allah. Jadi Kadis. nggak ketemu ya? Iya, Masih iya, iya. ketemu. Iya, iya. Masih ketemu tapi ya waktu itu ya. Masih ketemu di matrik. Waktu, Matrikulasi. waktu saya jadi di matrikulasi dan mungkin TLC kali ya. Jadi seperti itu. Waktu itu di Saya lulus. statistik. Nah, iya. Ya, ya, saya masih ingat Oh, ya. sekarang udah lain nih, udah kemana-mana. Alhamdulillah. Jadi saya waktu itu lulus di Taskia sempat ini ya sempat mengabdi di matrikulasi selama 1 tahun. Kemudian menjadi staf TLC juga ya, bantu Ustadz Dr. Afif selama 1 tahun lebih. Dan alhamdulillah di tahun 2013 waktu itu Ustadz Arif, Ustadz Aswin, dan Ustadz Malik dan rekan-rekan semuanya, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi kuliah di International Islamic University Malaysia atau IUM ya, dengan partial scholarship sebetulnya dari Maybank Islamic Berhad waktu itu. Dan alhamdulillah hanya ada berapa orang waktu itu, 3 orang ya yang lolos di Indonesia, dan alhamdulillah salah satunya saya. Kemudian saya di Malaysia waktu itu ambil Islamic Finance ya, karena memang tertarik sama isu-isu keuangan, isu-isu keuangan syariah yang lebih praktikal ya. Dan lulus alhamdulillah tahun 2017. Kemudian tahun 2018 saya juga mengabdi di Bank Indonesia waktu itu sebagai research fellow dari Dr. Askaria. Nah, ini mungkin rekan-rekan semuanya juga ya pernah mengalami diajari oleh Pak Dr. Askaria. Ini luar biasa, kuat sekali metode penelitian beliau. Saya alhamdulillah mendapatkan rezeki untuk bekerja sama ya dengan Dr. Askaria. Ini pengalaman luar biasa, di mana saya juga diajari selama 1 tahun, kurang lebih di Bank Indonesia, untuk menghandle proyek-proyek yang menurut saya itu sektor baru menurut saya, yaitu Islamic Social Finance ya. Nah, di Islamic Social Finance ini saya juga belajar banyak hal baru, bertemu dengan stakeholder ya, baik dari zakat, wakaf maupun dari para regulator, para eksekutor semuanya lain-lain. Saya bertemu di sana, dan setelah saya 1 tahun mengabdi, alhamdulillah saya coba apa namanya menghubungi ya di Basnas, sepertinya sedang membuka nih peluang ya untuk para peneliti, karena dulu Basnas itu tahun 2018 ada satu lembaga independen namanya Pusat Kajian Strategis Basnas. Nah, Pusat Kajian Strategis Basnas ini berdirinya tahun 2016. Kemudian saya masuk di 2019 di awal ya. Dan waktu itu saya langsung coba apply ya ke sana, dan langsung diamanahkan untuk menyusun satu proyek yang sampai saat ini alhamdulillah luar biasa terpakai ya, dan bahkan sudah dijadikan referensi oleh puluhan ribu orang, alhamdulillah. Yang namanya adalah Indeks Literasi Zakat. Nah, Indeks Literasi Zakat itu adalah salah satu proposal yang saya tawarkan waktu itu ya ke Basnas, karena saya lihat belum ada instrumen mengukur tingkat literasi. Padahal ini penting sekali ya. Ketika biasanya untuk hipotesanya ya, untuk bagi para peneliti, jika seorang tahu, dia akan biasanya melakukan itu gitu, atau tidak melakukan itu. Nah, untuk kaitannya dengan zakat waktu itu saya mempropos ya konsep indeks literasi zakat nasional. Kemudian alhamdulillah diterima, dan ini asyiknya di peneliti ya. Asyik peneliti itu kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan grant-grant nih dari lembaga-lembaga yang besar. Waktu itu alhamdulillah saya mendapatkan grant juga dari Kementerian Agama ya, kurang lebih sampai 250 juta untuk apa namanya pengukuran indeks literasi zakat nasional se-Indonesia itu. Kita melibatkan enumerator, kita melibatkan banyak pihak. Kita melakukan pengukuran di 32 provinsi. Dengan cakupan respon itu kita 3.200. Jadi itu salah satu proyek yang cukup besar yang saya handle di tahun 2020.
Dan itu sampai saat ini digunakan alhamdulillah ya oleh berbagai kalangan mahasiswa maupun para dosen, para peneliti untuk terus mengembangkan indeks literasi zakat. Jadi salah satu legasi lah ini enaknya jadi peneliti itu kita menghadirkan satu legasi yang itu menjadi amal jariah, ya kan? Kalau kita misalkan dalam prinsip Islam kan ada 3 yang tidak akan pernah putus ya. Yang satu itu adalah amal soleh ya, amal soleh, kemudian anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. 3 ya. Nah 3 itu. Nah salah satunya mungkin bagi para peneliti seperti kita itu ada satu celah nih jalan kita menuju yang bisa menjadi jariah bagi kita itu adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Karena kita memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah, sedikit lagi ya, kemudian di indeks literasi zakat ini alhamdulillah kita sudah ukur setiap 2 tahun sekali secara berkala, secara nasional. Dan kemudian kami juga terus berinovasi Zat ya. Pengalaman pribadi saya juga mengembangkan yang namanya indeks kepatuhan syariah di lembaga zakat. Dan ini penting saya kira karena lembaga zakat ini kan sebagai lembaga yang memang secara prinsipil pasti menggunakan hukum-hukum syariah, baik dalam pengumpulan dan penyaluran ya zakat. Nah, saya diamanahkan untuk menyusun indeks kepatuhan syariah dan alhamdulillah dapat grant lagi, Ustaz. Dari Kementerian Agama lagi sama itu, hampir senilai 250 juta juga gitu. Jadi, ini luar biasa menurut saya. Kemudian eh, kita kita sama juga lakukan penelitian dan hasilnya juga kita temukan. Dan pada tahun 2020 juga 2021 ya bersama indeks kepatuhan syariah kami mengembangkan dengan Kenex waktu itu. Waktu itu namanya KNKS ya. Komite Nasional Keuangan Syariah sekarang ini Kenex Ustaz Arif ya. Nah, kita juga dapat grant tuh dari Kenex 100 juta untuk penelitian tingkat transparansi ya di sektor keuangan sosial syariah. Nah, itu kita ukur juga menggunakan instrumen dan luar biasa ya hasilnya juga bisa dijadikan referensi kebijakan. Nah, enaknya selain peneliti, selain ilmu kita bermanfaat, kita bisa mempengaruhi kebijakan, Ustaz. Jadi enaknya seperti itu. Ketika ada suatu ilmu yang hasil riset kita ya yang novel, yang memang luar biasa bagusnya dan bisa mendorong bisa secara ini bagus lah ya. Nah itu bisa mempengaruhi kebijakan gitu kan berdasarkan ya bahkan alhamdulillah di saat Tahadus bin Ni'mah ya indeks literasi zakat yang saya kembangkan ini menjadi salah satu kebijakan dalam rencana strategis nasional pengelolaan zakat sampai 5 tahun ke depan. Jadi memang itu salah satu legasi dari penelitian. Dan isi juga untuk Tahadus bin Ni'mah tahun 2023 kami juga mengembangkan yang namanya digitalisasi ya, kesiapan instrumen untuk mengukur kesiapan digital di lembaga zakat. Karena digitalisasi itu masif sekali, Sat ya. Digitalisasi itu masif sekali di Indonesia. Nah, kita nggak mau nih lembaga zakat ini kan sebetulnya mirip dengan lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan kita mengambil mendapatkan dana dari Pesaki, menyalurkannya. Tentu dengan adanya proses digitalisasi ini akan semakin mempercepat ya dan juga meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah tuh Ustaz, kita mendapatkan grant lagi 300 juta dari Bank Indonesia waktu itu untuk mengembangkan satu konsep yang namanya instrumen ya kesiapan digitalisasi dari lembaga zakat dan kita terapkan juga ukur secara nasional ya dan hasilnya juga lumayan ya ternyata memang masih banyak lembaga zakat yang secara kesiapan digitalnya belum begitu kuat gitu kan. Ya, seperti itu kurang lebih ya, lika-liku menjadi peneliti. Dan alhamdulillah saya juga sebetulnya mengajar sih, Ustaz, ya, mengajar. Waktu itu saya sebenarnya menanyakan ke Taskia nih, ada gitu untuk mengajar, ternyata belum ada. Oh ya udah saya kayaknya berpaling ke lain hati saat gitu. Saya akhirnya ke ke Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Saat ini saya dosen tetap di sana juga ya, mengajar di prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Alhamdulillah juga kita telah bekerja sama juga ya sudah ada beberapa penelitian Scopus yang sudah saya terbitkan gitu bersama rekan-rekan yang lain.
Nah, itu mungkin dan tahun 2022 saat ini Puskas ini sudah tidak ada lagi. Pusat Kajian Strategis Basnas ini berganti nama menjadi Direktorat Kajian dan Pengembangan ya. Nah, Direktorat Kajian Pengembangan ini memang dia akan menyatu ke organ struktur di Basnas ya, dan alhamdulillah saya mendapat amanah untuk menjadi Kepala Divisi Inovasi dan Program Kreatif. Ini challenge juga sebetulnya buat saya karena walaupun masih di Direktorat Kajian Pengembangan, tetapi saya mendapatkan amanah untuk melakukan inovasi-inovasi dan kira-kira mengkaji program-program kreatif yang bisa mendorong penguatan ekosistem zakat nasional. Nah, kurang lebih itu mungkin selebihnya mungkin kita ingin lebih banyak ngobrol sebetulnya ya kalau podcast, diskusi dan sebagainya. Syukran Ustadz Rif. Ya. Ustadz, ini baru perkenalan ya. Perkenalan tadi udah ada yang mau saya tanyakan, ternyata sudah dibuka juga tuh. Grand-grandnya luar biasa ya. Nih, makanya peneliti tuh kayaknya bahagia banget ya. Dapat grand 250 juta, Jelas, betul. gitu Kalau ya. peneliti itu sebetulnya bahagia kalau dapat grant aja, Ustadz. Masya Allah. Kalau lagi nelitinya pusing juga. Baik, insya Allah. Ini seru nih buat kita ya, yang mungkin akademisi dan juga mungkin mahasiswa yang belajar ya. Ini memang asik banget jadi peneliti. Makanya kemarin saya tuh, tadi udah saya sebutkan awal, saya tuh ngelihat teman-teman gitu ya, guru-guru kita nih pada riset gitu ya, nih kayak enak nih riset gitu ya. Saya Masya Allah ngelihat para alumni Tasgia ya, kayak ada Sinar ya, Sinar Research ya, itu termasuk alumni kita ya di sana. Masya Allah mereka lakukan banyak sekali riset-riset yang tentunya itu punya manfaat besar buat umat gitu. Nah ini kita coba kenalan dulu juga nih, ada Ustadz Malik Siregar ini beliau ini alumni kita yang angkatan ke-13 ya. Dan saat ini beliau punya satu komunitas, termasuk saat ini juga aktif di IPB ya, antum ya. Nah, nanti mungkin lebih enaknya kita kenal langsung aja sama beliau nih. Enggak, Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz Arif sudah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodai wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih tadi kepada Kak Ajis ya, Kak Ajis, Ustadz Ajis, kemudian Kak Aswin dan Kak Hajim juga ada di sini, Kak Ade tadi sudah dibuka oleh Kalau gimana? Malik? Ini kayaknya gangguan beliau ya. Baik, sebenarnya ada gangguan beliau. Ini kita sambil menunggu beliau join lagi. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai ya, Ustadz Aziz. Ini saya Ustadz Malik lagi ada gangguan nih. Oke, Ustadz Aziz. Ya, gimana saya? Silakan Ustadz. Ini Afwan nih, ini beliau kayaknya lagi ada gangguan nih. Oh iya, Fadol. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu aja nih, nyantai ya. Langsung. Monggo Ustadz. Ini kan antum alumni Tazkiyah 2008 jurusan Ekonomi Syariah pastinya ya. Betul. Oke. Ini motivasi antum menjadi researcher itu apa sih sebenarnya? Ketika mungkin dulu waktu ketika kuliah atau karena memang tuntutan dari Bu Ris ya. Ini antum jadi beliau ya? Oh enggak, saya dibimbing oleh salah satu dosen legenda, Ustaz.
Ah, Antum tahu nggak dosen legenda di Taskia? siapa nih? Ini harus tahu nih dosen legenda nih. Udah nggak di Taskia sekarang beliau. Namanya Dr. Yulizar Oh, Sanrego. Dr. Yunus Bego, Masya Allah, ya, ya, ya. Beliau saat ini ya Ya, di Unida ya. Unida, ya, Iya, home iya. base-nya Unida Oh, beliau sekarang. luar biasa guru kita satu ini. Boleh, Zat, Eh, ini motivasi ya, ya, awalnya tuh nih, kenapa jadi, karena apakah tuntutan jurusan ya. gitu ya? Apakah karena memang Hmm, something lah gitu? Enggak, Zat? ya. Biar kita semangat lagi. Sebetulnya, ya, oke, Sat, syukron ya. Terkait ini, nah ini sebetulnya untuk semester awal saya nggak ada kepikiran sama sekali, Sat ya. Masih kayak gimana sih mahasiswa baru pengennya main gitu, pengennya apa gitu ya. Nah, cuma mungkin pas mulai masuk ke progres itu kan ada yang namanya divisi eh, kasrat atau apa ya? Kajian strategis ya. Kajian strategis ya, Nah, kasar, kasar progres ya, dulu betul. kan saya ini Stat, kepalanya lah gitu lah ya. Nah, mulai tuh, mulai mulai ada input-input kan, feedback kan, terus kita mulai undang. Salah satunya yang berpengaruh ini adalah alumni yang luar biasa saat yang peneliti sekarang jadi dosen juga di Turki ya. Aam Rusdiana, Dokter Am ya. ada ya Mabubi Ali ya. Nah, itu inspiring alumni lah. Jadi napas di Kasrat itu saya mengundang beliau kan untuk mengisi gitu memotivasi para mahasiswa waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2009 ke 2010. Waktu itu saya undang Pak Am ya. Pak Am, saya ingin memotivasi nih termasuk saya juga nih bagaimana gitu caranya supaya teman-teman ini punya arah nih lulusan-lulusan para ekonomi syariah mau jadi apa gitu ke depan. Akhirnya kita undang lah ya. Terus Pak Am kemudian menceritakan bagaimana asiknya jadi peneliti saat menceritakan bisa jalan-jalan menceritakan yang enak-enak aja tapi yang gak enak-enak gak diceritain. Jadi waktu itu diceritain bisa jalan-jalan ke berbagai wilayah, kita bisa pokoknya judulnya waktu kalau nggak salah waktu itu adalah eh apa ya? Road to Madrid. Gitu dia, keren dia. Road to Madrid ya, menuju Madrid gitu kan. Nah, seminarnya waktu itu Pak. Jadi memotivasi kita langsung. Mau nggak jalan-jalan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini? Ya akhirnya ya kita yang namanya senang gitu kan dengan hal yang baru-baru seperti itu ya akhirnya termotivasi juga ketemu juga dengan apa namanya para dosen yang memiliki background peneliti seperti Pak Yulizar ya Dr. Yulizar Sadrego dengan Dr. Askarya waktu itu intinya gini Stat memang kita itu terpengaruh jika ada dosen yang punya background yang eh, apa namanya sebagai peneliti gitu kan. Nah, terus mereka menyampaikan hasil penelitian mereka ke kita ketika mengajar di kelas, terus enak jadi peneliti. Nah, justru itu saat. Jadi kalau misalkan ini mungkin juga tips ya buat nanti para mahasiswa di Tasca ini biar lebih apa namanya khususnya lulusan ekonomi syariah biar lebih aware ya. Ini pengalaman pribadi saya aja karena saya juga terbentuk dari sana adanya memang dosen-dosen yang berbackground walaupun dosen kan sekarang tridharma ya sendiri cuma semua dosen juga yang punya concern yang terkait dengan penelitian. Nah, jadi dua dosen ini luar biasa, Dr. Yusuf Sarlego dan Dr. Askarya waktu itu ya, yang menyemangati kita apa namanya membuka jendela baru lah buat kita gitu. Termasuk para alumni di sini siapa ya? Ada Bu Anita. Bu Anita waktu itu ya. Kemudian juga sempat ketemu dengan Syekh Dr. Rizal. Nah, ini juga luar biasa ya. Beliau juga menyemangati kita ya karena baru lulus ya waktu itu kan dari IUF jadi memotivasi kita. Oh, gini loh enaknya jadi peneliti itu punya legacy, bisa dapat grant. Kita nggak kebayang waktu itu saat bisa jalan-jalan. Tapi memang ketika menjadi peneliti, wah iya juga ya semuanya bisa kita rasakan gitu. Dapat grant, bisa jalan kemana-mana gitu kan. Terus kontribusi ke pengetahuan ya intinya abadilah legasinya gitu kalau peneliti itu ada produk yang bisa dihasilkan yang bisa dipelajari dimanfaatkan oleh orang lain oleh pihak lain jadi memang yang memotivasi saya sebetulnya untuk menjadi peneliti adalah dosen-dosen sendiri saat ya di Prodi EI waktu itu yang memiliki yang memang mendorong kita untuk melakukan penelitian ya
Ya walaupun kita masih sederhana waktu itu penelitian. Bahkan kalau kuliah-kuliah beliau nih, kalau kuliah-kuliah beliau-beliau ini, ketika kuliah itu harus presentasi paper, Ustaz. Iya, harus presentasi. Luar biasa ya. Walaupun terlihat mengerikan ya waktu itu karena kita kan nggak punya kapasitas apa-apa gitu. Tapi kita digembleng, ayo coba kamu nulis nanti kita publish gitu kan. Nah, itu ada tuh mahasiswa yang tembus. Salah satunya waktu itu luar biasa yang saat ini Ustaz Taufik ya, yang dokter di Madinah saat ini. Ya, Ya, beliau tuh betul. paper beliau, skripsi beliau tuh ke internasional kan oleh Pak Ilizar. Kemudian juga Buris juga salah satunya ya, yang dipresentasikan dapat juara waktu itu dengan alumni kita Ihsan. Nah, itu luar biasa sebetulnya. Jadi pengaruh dosen itu sangat besar dan mendorong ngasih jalan, ngasih peluang gitu. Jadi melibatkan ke conference. Jadi kita sebagai mahasiswa waktu itu mendapatkan exposure dulu gitu. Oh seperti ini ya. Nah nanti mungkin pembangunan keminatannya bisa lanjut ke S2 dan sebagainya. Begitu saat kurang lebih ya. Kenapa mungkin saya tertarik di dunia penelitian. Baik, makasih banyak Pak Ustadz. Ini kita udah bergabung kembali nih. Ustadz Malik nih, tadi sempat live di Zoom. Ini mungkin Ustadz, karena Ustadz Malik ini ada slide presentasi ya. Ini nanti sesi ini mungkin beliau akan saya tampilkan slide presentasi sambil kenalan ya. Gitu aja mungkin ya. Enak ya? Amin Ustadz. Ini karena beliau udah nyiapin ini luar biasa nih slide presentasinya nih. Sambil kenalan nanti ya. Saya coba share screen Ustadz. Sebentar. Oke. Enggak, Ustaz Malik udah join dan ini sudah saya tampilkan. Baik, terima kasih Ustadz Daif. Mohon maaf tadi saya terlempar karena saat ini sedang berada di Kalimantan Timur. Oh, Insya Allah. Ya, ini di Loajanan. Memang jaringan di sini agak tidak stabil, tapi nggak apa-apa. Semoga tadi saya sudah ganti wifi-nya pakai yang Telkomsel. Semoga mudah-mudahan lebih stabil. Jadi ini live dari IKN ya? Ya, dekat dengan IKN. Masya Allah. 45 kilo. Sejaman dari IKN. Baik Kak Ajis, kemudian Kak Aswin, Kak Fitri dan Kak Arif. Saya angkatan 2013 ya, Tazkiyah. Kemudian ngambil jurusan ekonomi Islam. Dan saya masih ingat sama Kak Ajis waktu itu ngajarin kita ini statistik. Waduh, pasti ingat aja antum nih. Jadi memang kita ini diajarkan oleh orang tua kita untuk selalu mengingat apa yang disampaikan oleh pendahulu kita gitu ya. Termasuk berarti Kak di sini masuk guru saya sebenarnya nih. Jadi kalau saya sebenarnya saya harus minta izin ini Ustadz, saya ini dalam motif sharing saya mohon izin ini menyampaikan apa yang sekiranya pengalaman saja Ustadz yang pernah saya alami begitu Ustadz Aziz. Dan setelah lulus di Tazkiyah Ustadz, saya sebenarnya tidak langsung menjadi peneliti. Saya buka usaha dulu, buka usaha ayam di pasar. Saya buka usaha ayam, saya melihat ayam ini memang ketika kita belajar statistika dan metodologi gitu ya. Jadi keputusan yang kita ambil itu ada datanya gitu, ada basisnya gitu ya. Jadi waktu itu saya melihat ayam ini salah satu yang potensial untuk dijadikan usaha di di Bogor, sehingga saya jual ayam di pasar, tapi itu nggak lama bertahan. Nah, habis itulah kemudian saya terlibat di konsultan, Ustadz. Konsultannya namanya PT Bukadata Indonesia. Nah, di PT Bukadata Indonesia ini pada tahun 2018, pasca saya lulus dari Tazkiyah, saya kemudian diamanahi untuk sebagai marketing. Itu bisa dibilang ketua di bidang marketing sekaligus peneliti yang konsentrasi pada waktu itu di survei sosial politik ya. Jadi kita bagaimana melihat elektabilitas, kemudian popularitas dan aksesibilitas, popularitas dan elektabilitas, dan kita hadiahkan, kita kasih rekomendasi kepada anggota dewan
Ini sekiranya hal-hal yang sekiranya perlu dipertimbangkan pada waktu kita melakukan penelitian itu. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian saya dengan Joni Iskandar kita sebetulnya membuka usaha itu Ustadz, konsultan. Itulah yang disebut dengan Matrix Consulting, Ustadz. Matrix Consulting ini sebetulnya kita fokus pada perencanaan pembangunan, potensi investasi, dan konsultan ekonomi, sosial, dan bisnis. Nah, makanya waktu Ustadz Arif tadi sampaikan di Palembang kemarin, kita sedang diminta oleh Kepala Dinas Investasi Penanaman Modal Satu Pintu untuk melakukan giat peta investasi, karena itu sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2023, setiap kabupaten itu mesti punya dokumen untuk investasi, supaya ketika nanti ada investasi dari luar itu mereka sudah tidak bingung sektor apa yang bisa dimanfaatkan di sana, sudah ada acuannya, dan itu memang dikeluarkan oleh Menteri Bahlil ya. Nah, kemudian saat ini setelah kita kadang-kadang kita membuka konsultan ini karena memang kita tergolong masih belum sampai pada level yang sudah senior, kadang-kadang memang kita harus berteman dengan lingkungan yang lebih besar begitu, Ustaz. Dan saat ini memang saya lagi fokus di data desa presisi, Ustaz. Data desa presisi ini adalah salah satu pendataan yang sangat akurat, dan dia itu menghubungkan antara DON, partisipasi DON. Jadi nanti pendataan ini bukan hanya kita datangi rumahnya, tetapi tahu alamatnya by koordinat begitu, by koordinat, dan itu menggunakan DON. Jadi itu menghubungkan antara spasial dengan sosial dan partisipasi masyarakat. Jadi ketiga aspek ini yang sedang kami lakukan sekarang, dan saat ini saya di Kalimantan sedang melakukan giat data desa presisi. Nah, itu ada 6 aspek yang sedang kita lakukan. Aspek pertama itu sandang pangan. Jadi diharapkan nanti sandang pangan, papan itu ketahuan di masing-masing rumah. Jadi ketika nanti ada bantuan tentang kebutuhan pangan, kita bisa mengetahui di wilayah mana yang kekurangan makanan, rumahnya di mana, namanya siapa begitu. Baik koordinat dan sampai tahu bangunannya di mana begitu, Ustaz. Yang kedua tentang lingkungan hidup, infrastruktur lingkungan hidup ini terkait pekarangan dan juga terkait lahan yang dia kelola, apakah punya lahan pertanian atau tidak, ya kan. Kemudian tentang jaminan sosial pekerjaan, ya kita di tiap wilayah itu mendata juga bagaimana pekerjaan di wilayah itu, ya kan. Kemudian mengenai pekerjaan, kemudian mengenai jaminan sosial, jaminan ketenagakerjaan, dan ini ada 6 aspek yang sedang kita teliti di Kalimantan Timur di Luar Janan ini, Ustaz. Baik, dan saat ini memang lagi fokus di data desa presisi. Matrix Consulting tadi itu adalah punya pribadi, Ustaz, dan saat ini saya mengabdi ke data desa presisi di bawah Fakultas Ekologi Manusia IPB, Ustaz. Baik, ini Ustadz, sebenarnya saya bingung kemarin Ustadz, saya diminta menyampaikan materi, tapi supaya ada gambaran bagi bagi Ustadz dan memang supaya ada desain grafis saja, saya coba tampilkan sederhana, Ustadz. Oke, lanjut Ustadz, maaf Ustadz. Oke Ustadz, ini memang tadi sebenarnya sudah disampaikan lengkap oleh Ustadz Ajis itu. Ya, gen-gen yang tadi segala macam itu sudah, tapi saya coba ulang, ya kan. Jadi peneliti ini memang seringkali kita berangkat dari rasa ingin tahu, Ustaz. Jadi kita rasa ingin tahu bagaimana kemudian dunia ini bekerja, Ustaz. Jadi kita sering sekali lihat saat ini dunia ini saat mengalami perubahan yang sangat cepat begitu, Ustaz. Bahkan sektor bisnis, teknologi semuanya sangat cepat berubah. Sebab itu kita peneliti harus memiliki rasa ingin tahu, Ustaz. Jadi dia bisa membaca peluang, Ustaz. Jadi ke depan ini apakah yang akan kemungkinan muncul gitu, Ustaz. Jadi dulu kalau kita tahun 2013 masuk ke tol Jagorawi, Ustaz, saya masih ingat waktu itu masih ada penjaganya. Penjaga untuk kita bayar, kasih uang kan. Nah sekarang itu kalau dahulu semua kita bisa baca itu, mungkin akan banyak yang bisnis kartu e-money itu, Ustaz, hari ini kan. Tapi itu membaca pulang, sehingga hari ini kita lihat
hampir sebagian besar itu sudah tidak ada lagi pekerjaan itu. Kalaupun ada, pasti di wilayah-wilayah yang tidak terbiasa dengan e-money begitu, Ustaz. Kemudian yang kedua, kreativitas dan inovasi baru ya. Ini terkait seperti yang tadi data desa presisi ini adalah salah satu inovasi yang diinisiasi oleh Pak Dr. Sufyan Shaf. Beliau menggabungkan antara spasial dan sosial begitu, dan ini salah satu kebaruan yang ditemukan oleh pendataan, di mana dia bisa mengakses bangunan mana, wilayah mana yang akan kita datangi dengan data-data sosial ekonomi, bahkan keterlibatan dia dalam pemilihan politik begitu, Ustaz. Jadi ketika nanti ada pemilihan politik, bisa ketahuan tuh di mana siapa aja yang yang milih rumahnya siapa, sehingga ini membuat penipuan ataupun kecurangan itu bisa dimitigasi ya. Meskipun sebenarnya itu kerja-kerja sistem, tapi paling tidak ada data real yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Kemudian kolaborasi networking. Ini seperti kita peneliti ini kan seperti yang tadi Ustadz Adi sampaikan, seringkali kita diminta untuk, tadi Ustadz menyampaikan indeks layanan, kemudian indeks zakat, dan memang kita juga seringkali diminta untuk menyelesaikan masalah di wilayah itu, baik terkait rekomendasi sosial ekonomi, Ustadz. Jadi kadang-kadang pemerintah itu memang dia ingin punya partner begitu ya, seperti Travel Helix. Jadi pemerintah kemudian civil society dan kampus ini memang 3 elemen yang tidak bisa dipisah. Jadi ketiganya itu harus saling berkolaborasi ya kan, agar menemukan temuan begitu, Ustaz. Dan juga kita sebagai peneliti kadang-kadang memerlukan teman-teman pada bidang lain, Ustaz, sehingga hasil yang kita temukan itu lebih akurat begitu, Ustaz. Kemudian kontribusi pada ilmu pengetahuan. Nah, ini seperti yang tadi Ustadz Aziz sampaikan juga, memang kalau turun lapang itu kita mendata enak sekali, jalan-jalan, kemudian kita mengamati kondisi sosial budaya di wilayah itu, kita belajar hal baru, Ustadz. Tetapi memang yang pusing itu adalah menulis, Ustadz. Kita harus tulis ini menjadi satu kebaruan gitu, Ustadz. Dan memang saya pun masih dalam tahap mencoba untuk disiplin untuk menulis, meskipun sebenarnya Ustadz soal Q1, Q2, Q3 itu nanti coba kita kejar, Ustadz ya. Memang saat ini Sinta 2 ya kan yang bisa kita akses, tapi paling tidak pelan-pelan kita bisa akses paling tidak Q3 loh, Ustadz. Q3, Q2 ini memang karena ini pengakuan, Ustadz. Jadi setiap kita melakukan ke lapangan, karya kita itu diakui sebagai satu solusi atas permasalahan begitu, Ustaz. Kemudian kebebasan akademik dan fleksibilitas. Seperti yang tadi kita memang akademisi ini adalah atau peneliti ini memang punya kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan. Seperti hari ini kita berduka atas meninggalnya Hasan Basri ya, salah satu peneliti ekonomi senior. Beliau itu seringkali mengkritik kebijakan-kebijakan existing yang sekiranya itu tidak tepat pada sasaran, atau alokasi anggaran itu tidak berkualitas begitu. Dan beliau salah satu ekonom yang sering kita lihat bagaimana mengkritik begitu ya. Kemudian fleksibilitas ini waktu, Ustaz. Jadi nyamannya jadi peneliti ini memang kita, bahkan hari ini di BUIN pun untuk peneliti yang S3, Ustaz, itu tidak diwajibkan kantor, Ustaz. Yang penting mereka punya keluaran dalam 1 tahun ditargetkan berapa. Ini kan menjadi menjadi salah satu inovasi juga. Kita nggak mesti ke kantor, tapi yang penting karya bisa berjalan, kita ke lapangan meneliti, kemudian ada keluaran. Ini fleksibilitas. Nah, ini salah satu disrupsi yang tadinya kita membayangkan harus ngantor, ini enggak lagi, Ustaz. Ini perubahan cepat ya. Kemudian pengembangan keterampilan kita bisa belajar dari senior-senior seperti Kak Aziz. Saya selepas ini mungkin barangkali akan saya coba silaturahmi gitu ya, kemudian diskusi terkait hal-hal apa yang sekiranya bisa kita
apa namanya, saya ke Kak Ajis, saya bantu begitu Pak Kak Ajis, atau Kak Ajis bimbing saya begitu, apa yang sekiranya saya harus dikasih guidance seperti apa ini begitu. Karena tadi saya lihat pengalamannya Glenn itu memang kita pun beberapa kali ada Glenn begitu, tetapi masih belum sering. Seperti yang tadi Kak Ajis sampaikan, sangat sering. Oke, lanjut Ustaz. Oke, Ustaz. Ini sebenarnya ini banyak sekali dikeluhkan oleh peneliti-peneliti di Indonesia, Ustaz. Jadi memang eh, ketika di wilayah kita Indonesia ini memang kita melihat minat literasinya sangat tergolong relatif rendah begitu, Ustaz. Memang di Amerika Serikat, Ustaz, ada apa namanya seperti Universitas Smith, Harvard, kemudian lembaga penelitian seperti NSF. Ya, jadi total pengeluaran untuk peneliti itu dikeluarkan mereka itu sekitar 700 miliar dolar, Ustaz. Ini luar biasa sekali dana ini. Kemudian Cina, Ustaz. Cina ini hari ini Cina sedang fokus pada teknologi artificial intelligence dan bioteknologi, dan menurut NSFC total pengeluaran yang dikeluarkan Cina itu sekitar 500 miliar, Ustaz. Ini mereka memang sangat serius untuk meningkatkan research and development ini dengan nominal yang sangat fantastis. Kemudian Jerman juga, Ustaz. Jerman ini dikenal sebagai teknik dan sains gitu ya, dan saat ini sedang fokus pada industri, dan total pengeluaran mereka itu sekitar 85 miliar dolar. Ini BMPV ini Menteri Pendidikan dan Pengetahuan di Jerman gitu, Ustaz ya. Lanjut, Ustaz. Kemudian selanjutnya ini Jepang ini. Jepang di atas sedikit, Ustaz. Oke, Jepang. Jepang ini ya kan dikenal sebagai ini, Ustaz, artificial intelligence juga, dan sedang fokus di robotika, ya kan. Mereka itu mengeluarkan untuk penelitian itu sekitar 70 miliar dolar. Selanjutnya bagaimana dengan kita Indonesia ini, Ustaz? Indonesia ini, Ustaz, pada tahun 2002 alokasi anggaran yang dialokasikan oleh BRIN gitu, Ustaz, itu sekitar 2,4 miliar dolar atau sekitar 37 triliun. Ini menjadi tantangan bagi kita sebab selalu anggaran itu selalu berbanding lurus dengan karya begitu, Ustaz. Kadang-kadang memang ketika kita menginginkan sesuatu teknologi penelitian canggih, kadang-kadang ada keterbatasan dana. Inilah yang membuat kita pada posisi yang sedang berkembang begitu, Ustaz. Tapi saya kira ini tantangan kita sebagai peneliti ya, Ustaz. Bagaimana kemudian kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri begitu, Ustaz. Banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang mengeluarkan dana untuk peneliti, Ustaz, agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan, terutama persoalan SDGs sekarang ini lagi banyak masalah, Ustaz, mengenai kemiskinan segala macam, climate change, perubahan iklim segala macam itu, Ustaz. Kemudian untuk peluangnya, Ustaz, lanjut, Ustaz, peluangnya ini, oke, kita memiliki peluang saat ini Indonesia ini karena kita dapat sesungguhnya meningkatkan riset, Ustaz, meningkatkan riset itu dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya alam. Jadi saya di Kalimantan Timur ini, Ustaz, ada satu desa itu memiliki tambang yang sangat luas, Ustaz. Ini sebenarnya kalau desa ini dikelola oleh desa sendiri, Ustaz, ini semuanya ini sangat kaya, Ustaz. Jadi tetapi ini kemudian ada ada kepemilikan yang coba dikuasai oleh segelintir pihak begitu, Ustaz. Ini termasuk di di luar jalan ini sebelah timurnya, Ustaz, ada satu desa pokoknya, Ustaz. Ini dalam penelitian satu desa yang sangat kaya, Ustaz. Tetapi kita lihat itu pekerja-pekerja lokalnya itu hanya sebagai pekerja-pekerja teknis begitu, Ustaz. Ini kan seringkali kita amati pemerintah kita itu menyampaikan kita tidak punya keahlian khusus untuk itu. Tapi saya kira ini bisa transfer knowledge, Ustaz, bagaimana kemudian warga kita atau rakyat lokal itu mampu untuk bagaimana menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi pertambangan, Ustaz, tambang batu bara. Oke,
Oke, lanjut Ustaz. Nah, ini Ustaz, beberapa kali saya turun di wilayah Ustaz, saya menemukan sesuatu yang unik begitu Ustaz, ketika turun lapang dalam penelitian. Yang nomor satu ini Ustaz, Dusun Poinje. Ini Desa Polewali, Kecamatan Bambalamutu, Pasangkayu. Pasangkayu itu Ustaz, Sulawesi Barat. Tetapi Pasangkayu itu dia lebih dekat dengan Palu sebenarnya, Sulawesi Utara. Dia lebih dekat dengan Palu, tetapi apa namanya, dia pinggiran lah, dia apa namanya, dia perbatasan antara Sulawesi Barat dengan Palu begitu Ustaz. Ada satu dusun di Poinje ini tidak ada listrik Ustaz, tidak ada PLN. Dan itu berada di gunung dan itu hanya sekitar 50-an kakak. Jadi mereka itu sangat terasing dari warga, ya kan. Jadi begitu kita datangi, mereka merasa terhormat sekali, kita disuguhkan makanan, ya kan. Meskipun dengan seadanya, tetapi ternyata ada wilayah-wilayah di Republik ini yang sangat terasing begitu Ustaz, jauh dari warga. Kita menuju ke lokasi ini hampir 1,5 jam Ustaz, dengan jalan yang tidak bisa dilalui oleh mobil pribadi, harus dengan mobil yang dia tak 4 itu Ustaz, atau dengan motor ya. Ini menarik sekali kita lihat kondisi di dalam itu Ustaz. Semuanya itu tidak apa namanya memakan apa yang dia tanam Ustaz. jadi tidak apa, sebagian besar mereka itu tidak pergi ke pasar karena jauh sekali, itu menanam apa yang dia tanam Ustaz. Kemudian yang kedua ini Desa Wukesari di Bantul. Kita di Bantul ini diminta untuk menyelesaikan persoalan kita data, dan Wukesari ini salah satu wilayah yang sangat padat di Jawa Tengah, salah satu desa yang terpadat, dia sekitar 8.000-an kakak kalau saya tidak salah Ustaz, itu satu desa, ya kan. Kemudian yang ketiga itu di Kelurahan Petung Penajam, ini PPU Ustaz, PPU Kaltim Penajam Pasir Utara, ini lebih dekat dengan IKN Ustaz. Ini paling dia 20 menit ke IKN. Ini di bulan 12 kemarin kita ke Kaltim, kita melakukan apa namanya diseminasi dan juga pelatihan fokus grup diskusen soal kondisi sosial ekonomi, ya kan. Kemudian bagaimana apa namanya, bagaimana rekomendasi yang kita keluarkan untuk pemerintah setempat. Kemudian yang terakhir Ustaz, saya di Desa Citaringgul juga melakukan diseminasi terkait data sosial ekonomi juga di Babakan Badang, ya kan. Kita diminta untuk menyelesaikan persoalan data di sana Ustaz. Lanjut Ustaz. Oke Ustaz, ini barangkali kita apa namanya berpikir dengan beberapa teman-teman, kenapa kita tidak buat komunitas Ustaz. Ini komunitas bukan komunitas laba, ini komunitas apa namanya ruang literasi pure, kita bentuk dengan kawan-kawan, ya kan. Ini sebagai sejumput usaha Ustaz. Ini sejumput usaha untuk meningkatkan ruang literasi Ustaz. Bagaimana kemudian percakapan melalui diskusi, dialog Ustaz. Kita beberapa kali melakukan dialog tentang isu-isu strategis Ustaz, kebijakan publik ya. Soal kemarin kita melakukan diskusi soal bagaimana UMKM Ustaz. Ini kan tadi disampaikan oleh Kak Ajis ya, Pak Askaria, beliau apa namanya, saya melihat kemarin saya mengikuti apa kuliah beliau menghubungkan antara social finance dengan commercial finance. Ini salah satu temuan yang sangat menarik di COVID kemarin, karena yang kemarin itu hampir sektor ekonomi sangat menarik, tetapi ternyata banyak sekali dibantu oleh social finance Ustaz ya. Begitu Ustaz ya. Social finance ini menarik sekali. Nah, waktu itu kita adakan kajian tentang UMKM Ustaz, tentang usaha mikro kecil menengah, bagaimana UMKM ini harus mampu bertahan di situasi yang tidak sulit dengan melibatkan koperasi, kemudian melibatkan akademisi dan juga praktisi, kemudian berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan penelitian. Jadi peneliti itu harus berkolaborasi Ustaz, berkolaborasi tidak hanya pada apa namanya pandangan beragam pandangan, tetapi juga kolaborasi dengan institusi, karena ini ada kaitan dengan pembiayaan seperti yang tadi sampaikan Kak Ajis, pembiayaan atau grant tadi, ya kan. Kita harus berkolaborasi dengan banyak apa namanya institusi. Ustaz. Baik, demikian Kak Ajis, mohon izin ini saya sebagai pengantar saja Kak Ajis, monggo saya serahkan ke Ustadz Arif. Baik, ini Masya Allah luar biasa ya. Pengalaman beliau ini sudah kemana-mana gitu ya.
Ini pasti asik banget tadi dengerinnya ya. Oke, ini selamat datang teman-teman sekalian semua yang baru join di agenda kita pada pagi hari ini. Ini agenda kajian online Al Tazkiyah. Ya, Masya Allah tadi sudah banyak sekali kalau kita lihat dari paparannya ya, berkontribusi untuk bangsa ini. Nah, ini asik ya. Tadi kan kita sudah sempat disinggung tentang grant ya, yang sampai 300 juta mungkin bisa lebih gitu ya, grant-grantnya termasuk tentang asiknya ketika jadi peneliti itu ya tadi kan di era disruption ini ya kita nggak mesti ngantor ya, apalagi kita anak-anak muda ya paling seneng di luar ya. Kayak Aziz ini mungkin seneng ditempatkan di daerah-daerah mana gitu untuk melakukan riset gitu ya. Beda kalau yang di Basnas, kalau Basnas kan mungkin lebih banyak kita harus ngantor mungkin ya. Nah, yang pasti ini menarik sekali. Kemarin saya hadir juga ke acara yang memang salah satu senior kita yang baru saja wafat kemarin, Pak Faisal Basri ya. Saya datang ke Indef, di situ saya makin tertarik gitu untuk salah satu di riset ini ya. Di Indef kan luar biasa, mungkin udah pada kenal semua di Indef ini ya. Makanya saya ini sekarang juga ya tadi disinggung dengan Pak Askar ya termasuk Islamic Social Finance ini salah satu yang sesuatu yang luar biasa, mungkin kedepannya bisa jadi satu apa ya kontribusi yang terbesar untuk kita ya dalam pembangunan ekonomi umat ini. Nah, saya mau nanya nih dengan para pembicara pada pagi hari ini, yang pasti ketika kita pengen jadi peneliti, tadi kan sudah kemana-mana tuh. Ini bekal utama kita tuh apa kira-kira? Kalau kita mau jadi peneliti yang baik gitu ya, yang keren gitu ya, yang bisa menghasilkan penelitian yang bagus gitu. Kan saya kan termasuk yang baru ya, baru mau masuk ke sana gitu dunia penelitian ini. Nah, jadi butuh bekal apa nih di awal ini kita? Nah, ini kan karena ini ada mahasiswa kita juga nih, ada Azim. Nah, ini alhamdulillah ini direktur kita. Selamat datang Ustadz Rizal Ismail. Beliau lagi uji tesis kayaknya ya. Ustadz, oke. Sambil beliau mendengar, mungkin boleh mana Ustadz Aziz apa nih yang bekal kita nih awalan nih, belum kita nanti ke bahas yang lebih jauh lagi. Iya. Kalau bekal sih ya, kalau masalah bekal, memang yang jadi bekal utama penelitian itu adalah penguasaan terhadap tools-tools dulu lah gitu. Ya sebetulnya pertama memang yang bekalnya memang yang pertama itu adalah bukan tools ya, maksudnya ada satu hal yang penting menurut saya. Kalau memang kita ingin menjadi peneliti yang berkualitas gitu ya, gali dulu rasa ingin tahu melalui research gap gitu. Kan research gap itu kan ada kekosongan gitu kan di penelitian-penelitian yang belum tergali. Nah, biasanya kalau kita sudah mengetahui misalkan tadi ya menarik nih, termasuk tadi yang disampaikan Ustaz Malik ya, pemetaan kondisi sosial ekonomi melalui spasial ya dan sosial. Itu bagus itu Pak Ustaz Malik. Jadi sebetulnya bahasa juga punya peran yang sama ya dalam apa namanya pemetaan kemiskinan. Kita juga sama. Ya mudah-mudahan ada kolaborasi lah ya ke depannya. Jadi forum kolaborasi juga ini bagus juga. Ya Masya Allah. bekalnya itu adalah memang menurut saya adalah munculkan rasa ingin tahu lah ya melalui research gap tadi. Jadi misalkan kita dengan cara apa kita mengetahui ingin memunculkan rasa ingin tahu. Ya sebetulnya dengan bisa membaca permasalahan sosial dan ekonomi di sekitar kita. Khususnya di kalau memang penelitiannya di sektor humaniora ya. Jadi memang perlu ada semacam penggalian isu dulu nih, Sadarif ya. Apa ya yang kira-kira menjadi permasalahan di kita gitu ya. Nah, setelah kita menemukan apa namanya isu yang menjadi kendala ya dalam kebijakan, apakah dalam penelitian secara akademis gitu kan. Nah, barulah kita mulai itu. Setelah kita menyusun, baru kita mulai kira-kira tools apa yang tepat ya untuk menggali masalah ini gitu kan.
istilahnya kalau di penulisan akademik metodenya lah gitu lah ya. Saya kira, nah makanya selain penguasaan dari research gap tadi, saya kira penguasaan metodologi itu juga penting. Nah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ustadz Malik itu kan metodenya banyak ya, ada FGD, ada melalui drone ya, menarik juga itu, melalui tools yang lain ya. Nah, penguasaan tools menurut saya itu menjadi kunci juga ya bagi peneliti untuk menyusun penelitian berkualitas ya, yang nanti penelitian itu harapannya bisa berdampak lah ke kebijakan-kebijakan maupun ke literatur penelitian. Gimana caranya kita nih ada daging sapi, tapi kita nggak punya pisaunya gitu yang tepat. Masa daging sapi yang tebal kita pakai pisau yang tipis gitu kan nggak bisa juga, harus pakai yang ada tulang misalkan ya, harus pakai istilahnya pisau yang tebal gitu kan. Atau pakai golok. Nah, jadi ada instrumen yang tepat yang harus dikuasai. Jadi yang kedua itu menurut saya. Yang kedua. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah pengetahuan tentang research gap, yang kedua adalah penguasaan metodologi, yang ketiga adalah setelah kita mengetahui research gap, kita juga mengetahui metodologi atau tools atau instrumen apapun yang kita miliki. Yang ketiga tentunya adalah mulai saja dulu gitu. Masalah mau perfect atau sempurna atau tidak itu urusan lain nanti. Karena begini saat permasalahan kita adalah kita banyak penelitian yang menunjukkan ya apa namanya, ketika kita memulai itu secara penelitian 80% itu pasti akan selesai gitu. Mulai aja dulu gitu. Ya, mulai aja dulu. Nah, setelah kita mengetahui metodologi, ada subjek, nah kita mulai nyusun rencana-rencana penelitian kita itu seperti apa. Nah, itu yang ketiga ya, rencana penelitian ya dan sebagainya itu perlu disusun. Kemudian yang terakhir tentunya adalah kolaborasi, Ustaz. Karena kadang kita kan terbatas ya secara pengetahuan, secara instrumen, maka saya kira kolaborasi ini penting. Saya pun demikian ketika saya apa namanya melakukan penelitian di bahasa, saya juga kolaborasi dengan baik pihak kampus maupun pihak di internal bahasa sendiri maupun di pihak eksternal lain ya. Nah, 4 itu. Yang kelima tentunya adalah upayakan hasil penelitian ini biar diakui ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Malik. Karena kita bagaimanapun penelitian itu butuh mendapatkan recognition ya. Kalau hasil penelitian kita tuh memang betul-betul diakui gitu, bisa digunakan oleh halayak. Nah, kan orang kan nggak mau pakai penelitian kita jika kita tidak diakui hasil penelitian kita. Nah, dengan cara apa? Setelah kita kolaborasi, menulis bersama, lakukan coba datang ke conference. Conference itu kan sekarang ada yang gratis, ada yang banyak lah yang gratis juga, ada yang berbayar. Nah, termasuk saat kami sekalian promosi ya di di akhir tahun nanti ada International Conference of Zakat yang punya isu-isu seperti Ustaz Malik termasuk tadi ya, masalah spasial itu menarik Ustaz menurut saya. Pemetaan kondisi sosial. Mana Zat? Kayak gangguan ini nih. Ya, baik. Eh, kalau dari Antum ini seperti apa, Ustadz Malik? Ini kita Baik, sambil join. baik. Selamat datang untuk direktur kita, Dr. Nurul Ismail. Ini suatu kehormatan bagi kita ini. Didatangi oleh Ustadz, kemudian apa namanya, selamat datang Ustadz, ahlan wa sahlan Ustadz. Oke, Assalamualaikum. Soal telat nguji tesis nih dari pagi sampai sore. Ini lagi rehat aja. siap Ustadz, siap. Kita yang penting kita Oh, ini Ustaz siap. saya datang. Oke, baik Ustadz Arif, memang
bekal untuk peneliti ini adalah ketika yang tadi dijelaskan banyak oleh Kak Ajis ya. Jadi ketika kita memang mau ke lapangan itu paling tidak kita punya kerangka masalah dulu. Kerangka masalah ini memang dia terkait tadi bagus bahasanya riset gap ya. Jadi dia ada kalau bahasanya Pak Yuri Sandrigo itu ada idealis, ada realitas begitu. Jadi kita buat kita belah dua, idealnya seperti apa, kemudian realitanya seperti apa, kita di tengah-tengah nih. Bagaimana kemudian kita menyelesaikan persoalan begitu. Kemudian yang kedua tadi metodologi. Metodologi ini memang cepat sekali perkembangannya ya. Metodologi sekarang ini sedang banyak bibliometrik, kemudian in vivo untuk penelitian sosial, kemudian penelitian dinamik juga banyak sekali muncul metodologi yang baru. Dan memang untuk metodologi ini kita tidak pernah tidak pernah diam, harus segera diupdate juga ininya metodologinya karena cepat sekali perkembangannya. Kemudian untuk yang tadi kolaborasi tadi juga menarik juga yang disampaikan, ya memang harus kolaborasi dengan ini Ustaz. Jadi barangkali Ustadz Arif dan kawan-kawan yang ingin menjadi peneliti dan turun lapang, mungkin yaitu Ustadz menguasai paling tidak mengetahui dasar-dasar metodologi, kemudian bisa membuat kerangka masalah begitu, kemudian metodologi agar nanti begitu turun ke lapangan pada saat penelitian ya memang sudah ada sudah ada pedoman, ada guidance yang ingin dicari, kebutuhan datanya seperti apa. Kadang-kadang memang peneliti ini kan untuk membuat dia fokus begitu, dan memang ini butuh butuh keahlian begitu, saya kira begitu Ustaz, karena kadang-kadang luas kan begitu. Jadi fokus on pointnya ini yang kadang-kadang menjadi tantangan ya. Kadang-kadang melebar kemana-mana, metodologinya juga seperti yang tadi menarik. Kalau dia sapinya besar, ya pisaunya juga harus besar kan. Jadi itu disesuaikan dengan metodologi masalahnya. Saya kira begitu Ustadz Arif. Baik. Oke. Nah, ini udah join kembali Ustadz Aziz ya. Nah, ini kita melihat ya, kan ini pembicara kita pagi hari ini kan dengan background riset yang berbeda gitu ya. Nah, boleh nggak kita minta update nih tentang kebaruan gitu ya dari penelitian. Ini trennya lagi apa nih gitu kalau di Basnas itu. Ini kan zakat ya. Nah, nanti kalau di Ustadz Malik apa nih di mungkin bidang politik atau yang bidang yang lainnya mungkin bisa diupdate ke kita nih tren-tren yang mungkin ini bisa jadi bahan buat kita nanti ke depan ya Ustadz. Boleh di-share dengan kita Ustadz? Ya, siapa? Saya dulu, Ustaz. Boleh. Mangga. Ya, baik. Kebaruan itu suatu hal yang mutlak ya dalam penelitian. Jika memang penelitian kita ingin lebih berkualitas, maka harus munculkan kebaruan ya. Kadang kan kalau ya sebagai contoh untuk S1 kan hanya mencari kausalitas, misalkan ya hubungan. Ya, betul. S2 mulai mencari data-data empiris. Nah, yang S3 ini harus novelty biasanya, walaupun yang S2 tuh udah mulai dilatih juga novelty kebaruan ya. Nah, untuk kebaruan sendiri sebetulnya bisa digali dari tadi yang saya sampaikan di awal adalah research gap. Kira-kira kosongnya apa gitu di sini. Nah, itu yang memunculkan novelty, Ustaz. Nah, munculkan novelty. Nah, yang saat ini yang di Islamic Social Finance, menurut saya ada beberapa hal yang bisa dijadikan research gap yang cukup bagus ya. Seperti misalkan penggunaan teknologi dalam pemetaan kemiskinan tadi ya, yang disampaikan Mas Malik itu saya rasa di lembaga zakat itu belum pernah ada, gitu kan. Jadi bagaimana tadi mengkomunikasikan misalkan artificial intelligence ya dengan pemetaan muzaki dan juga mustahik itu penting saya kira. Yang selanjutnya adalah yang yang mungkin ini juga peluang ya terkait dengan mengilainkan antara Islamic Social Finance dan SDGs. Ini masih walaupun ada beberapa penelitian karena gini, kita ini kan ada sekretariat SDGs ya di Indonesia itu, Sustainable Development Goals.
kita ada TPB kalau istilahnya, ada Sekretariat SDGs di Bappenas. Nah, Basnas itu baru punya penelitian terkait dengan hanya indeks Basnas untuk SDGs yang nomor 6, Clean Water and Sanitation. Dan yang lainnya itu belum ada tuh. Nah, yang lainnya belum ada. Dan ini saya kira bagus juga jika digali oleh para dosen, oleh para mahasiswa. Tahun ini kita juga sedang coba untuk merambah ke sana lagi, Ustaz. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi teknologi ya dan pemanfaatan dan pola zakat ini masih sangat luas saya kira. Yang kedua itu adalah hubungannya dengan SDGs. Dan yang ketiga ini adalah terkait dengan behavioral studies saya kira. Karena zakat itu kan masalah behavioral ya, perilaku. Karena kita kan di negara kita ini zakat khususnya itu kan bukan suatu hal yang wajib ya, masih sifatnya voluntary gitu Ustaz ya. Nah, saya kira behavioral studies untuk area zakat ini masih sangat laku keras, Ustaz. Karena kita belum tahu nih perilaku misalkan muzaki dalam membayar zakat, perilaku mustahik dalam menggunakan dana zakat itu seperti apa. Nah, behavioral studies ini saya kira ini penting juga untuk dilakukan ya, supaya itu bisa menjadi masukan di saat bagi lembaga-lembaga zakat kebijakan apa yang harus dilakukan, gitu kan. Yang keempat, penguatan regulasi saya kira ya. Di Islamic Social Finance ini memang kita sudah punya regulasi, tetapi untuk turunan ke bawah seperti bagaimana mengintegrasikan zakat ke kebijakan publik ya, misalkan bagaimana peluang dana zakat ini bisa menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Nah, itu belum ada saat ya. Saya pernah nemu satu paper kayak dibuat oleh Ustadz Nasir Akbar ya. Bagaimana kebijakan fiskal ini diintegrasikan, tapi masih dalam sudut pandang maqasid al-syariah, masih konsep secara teoritis ya, belum secara ada usulan teknisnya seperti apa gitu. Bagaimana kolaborasinya jika memang lembaga zakat ini bisa masuk ke sektor apa namanya sektor fiskal ya. Dan itu yang tadi yang keberapa yang kelima ya. Nah, yang terakhir penelitian zakat yang diinline-kan dengan kebijakan pemerintah. Kita masih ada stunting, Sat. Stunting. Kita masih ada kemiskinan ekstrim, masih punya PR ya. Kita ada apa lagi? Partisipasi yang rendah dalam pendidikan ya, kualitas pendidikan. Sebenarnya yang masuk ke sana adalah sektor keuangan sosial syariah. Nah, jadi itu ya yang mungkin menurut saya yang bisa dijadikan novelty baru sementara ya. Karena sebetulnya banyak sekali saat kalau mau digali ya. Kalau untuk mau gali itu banyak sekali. Termasuk kayak tadi ya pemanfaatan teknologi, bagaimana juga bisa dikombinasikan misalkan dengan zakat dengan komersial ya, dengan bank itu seperti apa. Nah, kami itu sedang uji coba saat. Jadi kita punya program yang namanya Basnas Microfinance. Ya, jadi bagaimana dana zakat ini menjadi bergulir lah seperti kalau di Taskia itu ada apa Set? Saya lupa, microfinance ya. B apa? Microfinance ya. Ya, BTTM ya, microfinance Taskia. BTTM, BTTM, Ya, BTTM. BTTM. Saya ingatnya BTM mall mulu nih. Ya, Tentang Pintas Kiamat dulu. BTTM. Nah, ya betul. Nah, kalau konsep kalau di zakat itu kami tengah mengembangkan begini, Set. Setelah lulus dari apa namanya keuangan mikro biar terus berlanjut ya yang mustahik yang punya kapasitas dan pola keuangan dengan baik usahanya baik itu kita kerjasamakan dengan fintech syariah seperti misalkan dengan Alami ya untuk naik kelas lagi saat nanti dari fintech Alami naik lagi ke bank syariah sehingga betul-betul dia menjadi seorang muzaki. Nah itu salah satu semacam kalau di kita istilahnya graduation model gitu ya. Bagaimana seseorang itu bisa exit from poverty gitu kan. Nah, caranya adalah melalui step-step seperti itu, melalui pembiayaan yang ultra mikro, kemudian masuk ke fintech ya, yang menengah lah. Nah, nanti mulai lebih besar lagi bisa ke
bankable, bisa berintegrasi dengan pembiayaan dari bank. Kurang lebih itu saat mungkin 5 novelty yang bisa digali ya oleh rekan-rekan, misalkan peneliti di Taskia maupun yang lain. Baik, Nah, baik. tadi satu terakhir saat Apa tuh? conference ini yang tadi saya sempat ini ya, sempat Siap. ya. Nah, Siap. kenapa itu penting menurut saya yang conference itu karena kita gini saat bisa membangun jejaring saat. Jadi kalau habis menulis penelitian, kalau bisa dikonferensikan saat. Kenapa? Karena nanti akan terbangun jejaring penelitian. Nanti ketemu dengan para peneliti yang lain, kita mendengarkan hasil penelitian orang lain, ada insight-insight baru, ada oh ternyata ini yang belum digali. Nah, itu masuk ke novelty saat menurut saya. Jadi ketika kita menghadiri conference, itu kita bisa mendapatkan insight-insight baru dari peneliti yang lain. Oh, ternyata penelitian ini begini ya. Oh, mungkin ini bisa menjadi bahan penelitian saya nanti untuk meningkatkan. Nah, termasuk ini saat saya mendorong mahasiswa nih Ustaz ya, juga bisa juga mungkin diterapkan di Taskia untuk ikut conference yang gratis Ustaz. Ya, sekarang kan banyak sekali nih online. Jadi baik para dosen maupun mahasiswa, kalau dosen wajib ya ikut conference, biasanya penelitian ada yang terjadwal ya, publikasinya harus berapa. Nah, ini mahasiswa Ustaz, untuk menumbuhkan bibit-bibit unggul penelitian, ajak mereka ke conference Ustaz. Ke conference, suruh mereka dengarkan gitu kan hasil penelitian-penelitian yang ada, terus mereka rangkum gitu. Nah, ketika mereka terekspos itu saat itu luar biasa menurut saya. Jadi akan mereka tuh kayak ketagihan ya. Jadi research is addiction gitu menurut saya. Ketika kita berhasil membuat satu penelitian, ya itu akan jadi candu gitu. Nah, begitu. Ya, jadi tapi untuk membuat candu itu harus didorong dulu ke lingkungan yang itu. Nah, kita punya conference di akhir Desember nanti gratis. Silahkan datang. Ya, Itu insya Allah kita di terima Bandung undangannya. tapi start di ITB gitu. Karena kita mau concern ke teknologi ya. Data, teknologi, dan pengelolaan zakat itu nanti di ITB. Itu di sekitar Desember. Nah, Desember ini masih pada libur ya. Ya dorong aja saat ke sana gitu Ya. untuk kirimkan paper-paper yang penelitian tugas kuliah ataupun rekan-rekan yang lain juga di sini kalau mau join nanti banyak ribuan peneliti datang, ratusan peneliti lah ya. Nah, itu mungkin Ustaz, kalau dari saya ya mungkin novelty di area Islam Social Finance. Syukran. Baik. Balik gimana Semenik? Dari Antum? Baik, Ustaz Taif, saya kira tentang kebaruan ini memang apa namanya, memang harus ini ya Ustaz, harus kita memahami research gap yang tadi. Tapi saya kira yang tadi disampaikan soal apa namanya kayak zakat Ustaz apa namanya Ustaz Aziz di zakat hari ini ya. Kemudian bagaimana kemudian kita tampilkan di WebGIS ya kan. Nanti hasilnya itu adalah untuk potensi zakat kan bisa kita hitung dengan wilayah dan bisa kita temukan tuh di mana by name, by address, by koordinat begitu Ustaz. Jadi Menarik itu Ustaz, menarik. Ya. bukan hanya tentang zakat tetapi tentang kemiskinan juga nanti bisa kita lihat bagaimana kemiskinan ekstrim begitu, ada kemiskinan menengah, ada kemiskinan kultural, nanti bisa diinfografiskan di ini Ustaz, di WebGIS. Jadi misalkan kita hari ini lagi coba penelitian di Sentul Ustaz, di Sentul itu bisa kita lihat tuh. Jadi bisa nanti dibuat spasialnya, kemudian dicoba hitung potensi ekonomi yang ada, kemudian dihitung apa namanya potensi zakat dan itu ketahuan. Jadi ketika nanti pengawasnya kan bisa langsung didatangi itu, kenapa nggak bayar zakat begitu. Nah, itu pun terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah Ustaz ya. Jadi muzakinnya di mata-matai oleh drone sekarang ya. Di mata-mata itu Ustaz. Eh, Kemudian Ustaz, yang kedua, saya saat ini sedang konsen di ini sebenarnya Ustaz, di pemetaan wilayah yang tadi, ya kan pemetaan wilayah itu kalau zakat kemiskinan itu salah satu instrumennya, tetapi saya fokus di pemetaan wilayahnya, kemudian bagaimana menggali potensi yang ada begitu Ustaz. Dan kemudian saya melihat di banyak wilayah itu banyak sekali persoalan keuangan begitu Ustaz. Jadi dia kemampuan untuk mengakses keuangan juga itu sangat minim sekali sehingga tesis saya juga kemarin itu mengukur indeks inklusi keuangan Ustaz. Jadi ini menarik ini ketika di tiap desa ada indeks inklusi keuangan Ustaz, sehingga dari 3 variabel yang tadi itu apa namanya akses, ketersediaan dan penggunaan kita bisa deteksi itu di antara ketiga
apa namanya ketiga dimensi itu yang mana yang paling tidak ada begitu sehingga bisa dimasuki begitu Ustaz. Jadi inklusi keuangan ini kan kadang-kadang UMKM ini bahkan datanya juga Ustaz kita lihat kan kita sangat kesulitan untuk naik kelas dari usaha mikro menuju usaha kecil juga itu sangat tinggi sekali sehingga memang peran inklusi keuangan juga salah satu kebaruan menurut saya. Jadi tiap desa nanti muncul indeks inklusi atau tiap wilayah begitu Ustaz. Jadi bukan hanya secara publik tetapi di wilayah juga termasuk misalkan lembaga keuangan yang ada ya koperasi BPOS. Biasanya kan kalau di desa kan BOI tidak menyentuh itu kecuali kredit usaha rakyat dan BOI ini. Tapi bank-bank yang lain kan tidak menyentuh itu. Nah, bisa dihitung Ustaz. Menurut saya inklusi Ustaz, keuangan juga salah izin satu motong bertanya. Kalau spasial itu kemarin menggunakan ini ya Google Maps gitu ya atau bahkan jadi menarik juga Ustaz. Kayak misalkan layanan keuangan ya. Karena kan di Google betul. Maps itu kan bisa terlihat ya. Di sini di wilayah ini ada layanan keuangan nggak ya? Gitu. Itu Betul menarik Ustaz. gitu. Jadi Ya, ya, ya. bisa dihubungkan Ustaz kan langsung mempertemukan antara apa namanya supply and demand kan Ustaz dan itu ketahuan di mana posisinya Ustaz. Ini salah satu yang nggak kebayang hari ini Ustaz. Kita kan hari ini menduga-duga aja dan memang mengetahui dengan sudah tahu tetapi kalau sudah ada itu kan banyak sekali sebenarnya jalur yang bisa ditempuh dengan waktu yang singkat dan ini Ustaz kan jalur distribusi produksi juga ketemu Ustaz dengan spasial ini Ustaz. Baik demikian Ustaz Arif. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Oke, ini sambil kita ngobrol ini kita udah buka sesi tanya jawab ya sebenarnya, biar tidak saya saja. Bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini untuk ini langsung raise hand ini, cepet banget ya. Maka kita Ustaz Aswin, mangga Ustaz Aswin. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz Arif. Salam kenal Ustadz Aziz dan Ustadz Malik, Masya Allah. Ini obrolan pagi ini luar biasa nih, sangat berbobot ini. Jadi ya saya memang kalau dari track record sih memang saya praktisi ya, bukan peneliti ya. Tapi mudah-mudahan sih apa yang saya rasakan ini bisa menjadi insight baru atau mungkin yang menjadi bahan penelitian yang menarik untuk kita garap ya. Tapi sebelumnya saya ada usulan nih untuk Ustadz Arif sama Ustadz Rizal ya sebagai pengelola ini ikatan alumni. Kan selama ini kita sering ngisi data ya, data alumni itu. Nah, tapi selama ini kita juga tidak disuplai nih hasil pendataannya seperti apa. Jadi menurut saya itu ini forum yang sangat bagus banget ya. Kita bisa saling membangun network gitu ya, jaringan dan juga bisa sama-sama bisa menggarap peluang gitu. Jadi menurut saya kalau bisa data-data alumni itu khususnya sih terkait dengan profesi dan berkarya di mana gitu. Jadi supaya kita ini bisa bersinergi lah. Apalagi ini angkatan udah lebih dari 20 angkatan ya. Jadi pasti banyak yang bisa kita sinergikan gitu. Nah, ini saya ingin elaborasi tadi idenya dari Ustadz Malik nih luar biasa nih tadi bikin mapping ya. Nah, kalau tadi kan bahasan kita lebih ke dari sisi si muzaki itu ya, gimana mengoptimalkan potensi zakat. Nah, kalau saya dari pengalaman, jadi saya ceritanya pernah jadi pengurus di masjid ya. Saya diamanahkan pengelola Baitul Mal di masjid. Memang skalanya skala kompleks sih, kecil ya, skala kompleks. Nah, tapi biasanya memang rata-rata problem yang dialami oleh masjid adalah SDM-nya dan juga dari keribetan pengurusnya biasanya begitu. Nah, kalau saya melihat justru dari sisi si pengelolanya ini justru dari sisi amil. Bagaimana si amil itu bisa profesional, dia amanah. Kalau di luar itu saya nggak tahu mungkin di Amerika kayaknya itu ada namanya charity ratings ya. Jadi dia ini lembaga NGO yang memberikan rating bagi masing-masing pengelola dana masyarakat gitu. Nah, sementara ini kita nggak pernah nih masjid, rata-rata masjid itu ya boleh dibilang bebas-bebas aja gitu. Dananya mengendap ratusan juta itu nggak ada istilahnya social punishment untuk mereka tuh nggak ada gitu. Nah, saya kepikir bisa nggak kita bikin sebuah penelitian gitu ya. Itu kalau tadi Ustadz Aziz kan literasi, indeks literasi gitu ya. Nah, kita bisa bikin nggak semacam kayak indeks rating gitu yang menilai suatu lembaga
amil zakat, baik itu masjid maupun LSM gitu ya. Kita bisa menilai ini ratingnya apa nih gitu. Jadi supaya masyarakat juga bisa menilai ini, oh lembaga ini amanah, lembaga ini kurang amanah gitu. Dan itu juga bisa memberikan apa namanya pengawasan secara sosial gitu. Walaupun mungkin Basnas punya apa ya, punya otoritas gitulah dia untuk bisa mengatur masjid-masjid. Tapi boleh dibilang masjid ini kan tidak tersentuh ya. Bahkan kalau di rata-rata nih ya, pengumpulan zakat di masjid itu lebih dari 500 juta per tahun. Kami aja waktu itu di masjid mengumpulkan 1,3 M. Ya, itu baru satu masjid di satu komplek ya, belum di komplek-komplek yang lain gitu ya. Apalagi kompleknya para sultan itu pasti lebih di atas dari 1 M. Nah, dana-dana ini kan kebanyakan ngendap gitu. Bahkan amilnya sendiri pun nggak ngerti caranya mengelola ini. Bahkan ya apa namanya, ada oknum-oknum lah ya yang menggunakan dana zakat untuk pembangunan sekolah dan lain-lain sebagainya lah. Nah, ini tidak terpantau, tidak ada whistleblower istilahnya, orang-orang yang berani bersuara untuk mengkritisi ini dana zakat larinya kemana gitu. Nah, jadi intinya sih saya mengajak kolaborasi nih kalau misalkan khususnya Ustadz Aziz ya, ini Masya Allah saya baru tahu nih Ustadz Aziz ternyata di Basnas ada divisi inovasi ya. Aduh, saya tertarik tuh. Kalau ada lowongan boleh dah. Tertarik juga tuh saya. Ternyata Siap, Ustaz Aswin. iya, jadi kalau saya kepikir itu Ustadz Aziz karena saya sebagai praktisi pernah di ACT juga, saya pernah di ACT gitu. Cuman ya sebelum ACT itu diserang negara api, jadi saya udah keluar duluan gitu. Jadi memang concern saya itu di amilnya nih Ustadz Aziz sama Ustadz Malik. Si amil ini gimana supaya dia bisa amanah gitu. Yang kedua, yang menarik juga adalah bisa nggak kita membuat sistem gitu ya untuk membuat single number mustahik. Nah, dari apa? Dari NIK-nya. Jadi gini, rata-rata kalau di masjid itu ya sering banget yang punya apa namanya modus-modus lah ya, modus-modus misalkan datang ke masjid, aduh saya kehabisan uang nih gitu kan, atau enggak saya mualaf gitu, saya lagi ditipu orang. Nah itu kan banyak modus-modus seperti itu ke masjid. Tapi kita kan nggak punya apa check and balances ya. Nah seandainya gitu kita punya satu sistem dengan merekam satu NIK aja ya, dengan KTP-nya dia misalkan, kita input, nah di data itu nanti kita bisa ngebuka tuh, oh dia pernah ke masjid ini, mintanya sekian, dikasih berapa sama masjidnya. Ke masjid yang ini juga udah pernah, jadi dia punya track record tuh. Nah itu yang kita nggak punya, karena selama ini yang kami hadapi ya di masjid, ya itu banyak modus-modus seperti itu. Ketika kita curigai, dia marah gitu kan. Nah kalau kita punya data single number untuk apa mustahik itu, kita bisa tahu nih, bahkan kita bisa tracking gitu ya, si mustahik ini dulu masalahnya apa. Misalkan dari mualaf gitu kan. Terus sementara sudah dapat bantuan apa saja, lembaga mana saja yang sudah membantu. Nah, ini kalau bisa terintegrasi dengan lintas ormas ataupun nanti Basnas juga dengan masjid-masjid, ini cakep banget ini menurut saya. Gitu. Jadi lebih tuntas gitu. Kita bisa menuntaskan seseorang yang tadinya mustahik ini bisa jadi muzaki gitu. Dan itu ada kayak lifetime-nya gitu. Nah, itu sih jadi ada dua ide tuh tadi dari sisi memberikan rating untuk para pengelola zakat, satu lagi dari sisi sistem untuk memantau mustahik gitu ya dengan single number itu. Gitu Ustaz. Mudah-mudahan bisa Banyak pertanyaannya ya. Insyaallah ada. Oke. Makasih Ustadz Aziz. Ya, ya, wah, ya memang Ustadz Aswin ini kalau praktisi, apalagi sudah bertahun-tahun ya, pasti banyak lah menghadapi masalah ya, ya, ya. Baik izin ya menanggapi. Untuk rating sendiri, sebetulnya di lembaga zakat kita sudah ada Ustadz Aswin yang kita kembangkan sejak 2017, namanya Indeks Zakat Nasional IZN ya. Sampai tahun ini juga bergulir. Jadi kita nilai apakah si rating lembaga zakat di tingkat provinsi A misalkan nilainya seperti apa ya. Kita mulai ngerating tuh Ustadz Aswin, mulai dari yang tadinya mulai yang paling rendah itu kan apa namanya poor ya, sampai ke excellence itu kita kasih ratingnya. Nah, yang belum ada justru masjid, Ustaz. Ya, masjid ya. Nah, rating masjid ini memang belum ada. Memang di kami ada kalau masjid itu kan menjadi bagian dari UPZ ya, Ustaz ya. Kita bahkan sudah punya aplikasi izin untuk share screen, boleh?
Mana Syarif? Sudah bisa share screen? Jadi kita ada sambil tunggu. Oh, alhamdulillah sudah. Oke, sebentar ya. Saya izin untuk share screen. Namanya ini adalah Menara Masjid. Jadi Menara Masjid ini kita berhasil apa namanya mengidentifikasi di seluruh Indonesia masjid-masjid yang terdaftar ya dalam UPZ dan juga belum yang terdaftar di UPZ serta dana kas masuk masjid itu berapa, dana keluar itu berapa. Tapi memang belum semua masjid sih ya. Nah, kita punya data yang lengkap Ustaz Aswin terkait dengan masjid ini. Tapi memang masalahnya adalah betul ya kita belum apa namanya melakukan rating ya terhadap sebaran-sebaran masjid ini. Ini misalkan kita ambil ya menara masjid ini sebentar mana ya? Ada mana yang apa namanya sebentar. Nah, kan dulu. Wah, ini jadi begini sebentar ya. Nah, kita sebetulnya kalau data internal itu kita banyak sekali ada misalkan bagaimana dengan microfinance mereka ya dengan usaha-usaha mereka kemudian juga pengumpulan ZIS di SKL. Betul, saya setuju Ustaz Aswin. Kita memiliki potensi kurang lebih ya ada 60 triliun. Nah, kami melakukan penelitian waktu itu di masjid itu perputaran ZIS-nya sangat besar sekali, mencapai 60 triliun. Kita potensi nasional kita punya 327 triliun. Nah, masjid ini ada 60 triliun. Saya kira ini mungkin potensi yang moderat. Kalau lebih konservatif mungkin lebih ini yang model yang lebih optimis mungkin lebih besar lagi ya. Nah, zakat secara nasional kita baru mengumpulkan kurang lebih 33 triliun tahun lalu. Tahun ini memang mencapai 40 triliun. Jadi memang masih sangat jauh ya. Nah, terkait dengan apa namanya, maka oleh karena itu kita memang sedang mencoba untuk mengadministrasikan sebetulnya, ya merapihkan gitu kan. Jadi nanti para masjid-masjid ini yang di seluruh Indonesia kita akan daftarkan ke menara masjid tadi sehingga terpantau. Jadi nanti kita si masjid ini punya username, login ya untuk pelaporan sederhana saja berapa misalkan pada bulan ini ya total yang masuk dan berapa yang keluar. Terus ada program apa saja. Nah, itu kita melakukan pendataan secara nasional ya melalui menara masjid. Itu yang pertama Ustadz Aswin dan saya kira itu merating masjid itu suatu hal yang novelty juga tuh Ustadz Aswin ya, Ustadz Arif ya. Bagaimana kita melakukan pengukuran misalkan eh, eh, menyusun konsep apa namanya rating mechanism ya untuk masjid di Indonesia, kinerja masjid di Indonesia itu belum ada menurut saya. Jadi saya kira itu novelty yang bagus juga untuk dikaji bersama. Terus yang kedua terkait dengan mustahik, betul by name by address. Kita sudah mencoba sebetulnya di tahun waktu itu dengan Dukcapil ya, kita berhasil memanfaatkan 140 juta data NIK dengan Dukcapil. Jadi harapannya kita bisa by name by address ya. Tetapi memang masih belum optimal Ustaz Aswin. Jadi kita saat ini masih menggunakan semacam data Rexosec ya dengan data terpadu kemiskinan ekstrim oleh Kemenko dan juga Rexosec dengan data-data BKKBN. Ini memang sudah kita upayakan Ustaz Aswin. Jadi mustahik yang datang itu harus membawa KTP by name by address. Lalu kita cek apakah sudah mendapatkan bantuan di Rektorsek itu kan lengkap ya dari Bappenas itu lengkap sekali dan juga dari TNP 2K itu lengkap sekali dapat pernah bantuan apa saja dapat dari Kementerian Sosial dari ini. Nah tetapi belum semua Basnas Sadaswin. Jadi belum semua lembaga zakat. Jadi lembaga zakat itu kurang lebih kan ada 600 ya. 600 lembaga zakat. Jadi hanya masih yang besar-besar aja nih. Ini yang kecil-kecil yang mungkin pengumpulannya ya sekitar miliaran ya puluhan miliar. Ini masih belum menggunakan itu. Tapi kita dorong nah menggunakan apa data-data di wilayah setempat. Biasanya kerjasama dengan
dengan bagian Kesra ya, dengan pemerintah daerah setempat ini harus by name by address. Nah, dengan adanya by name by address, insya Allah nggak bakal ada tumpang tindih lagi tuh. Cuma memang sekarang tuh masih ada memang kasusnya. Ada tumpang tindih, kadang ada dapat dari Basnas, kadang ada dapat dari LAS, dari Kemensos juga dapat gitu. Jadinya tidak merata. Jadi saya kira ini memang PR yang sangat besar sekali, Ustaz Aswin dan Ustaz Arif dan sebalik semuanya ya, Ustaz Rizal juga. Jadi PR besar sekali dan bisa juga itu jadi salah satu novelty ya. Bagaimana strategi penerapan gitu kan, by name by address dalam penyaluran zakat. Nah itu juga salah satu riset yang sangat menarik ya untuk diterapkan sehingga kita bisa mendapatkan masukan gimana caranya untuk mengakselerasi itu ke bahkan bahkan sampai ke level yang terkecil. Seperti itu mungkin responnya dan ini saya kira jadi diskusi yang bagus ya karena juga kita jadi mengetahui nih apa-apa saja gitu yang menjadi apa namanya peluang-peluang kolaborasi. Begitu mungkin Ustaz Arif, syukran. Baik, Ustaz Aziz. Gimana Ustaz Aswin? Ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa nih. Ya mudah-mudahan sih ada follow up ya setelah dari pertemuan ini. Sana udah kepikiran sih pengen bikin sebuah aplikasi gitu. Aplikasi ini yang mengintegrasikan antar masjid gitu. Karena kalau untuk lembaga kan memang sudah under control Basnas ya. Kalau kayak apa yang resmi-resmi ya. Tapi kalau masjid ini memang ya boleh dibilang agak liar lah gitu. Betul, Ustaz. Pengurusnya kan juga suka seenaknya gitu kan. Nah Ya, ini ya, ya. mudah-mudahan bisa dengan Dewan Masjid, misalkan Dewan Masjid Indonesia, kita bisa kolaborasi. Karena juga saya punya background di ini juga di apa startup untuk bikin aplikasi ya. Betul, Udah betul. Ustaz, antum bikin. ini Ustaz bikin proposal. Ngomongin Basnas ya. Iya, proposal penelitian atau proposal untuk ini aplikasi datang ke Dewan Masjid, Ustaz. Nah, asalkan memang jelas gitu. Itu mereka terbuka sekali, Ustaz. Gitu. Saya juga kemarin ada alumni, Ustaz, selain Ustaz Aswin tuh, mohon izin ya, yang melakukan penelitian tentang masjid. Saya kira udah bikin aja proposal, terus datang ke Dewan Masjid. Wah, itu Dewan Masjid tuh dananya besar juga, Ustaz. Karena Masya di Allah. backing pengusaha, Ustaz Siap, Yusuf siap. Kala kan? Siap, siap. Iya, iya. Betul, betul. Boleh, boleh. Nanti minta nomornya Dan ya, Ustaz Aziz. Minta boleh, nomor boleh. kontak antum sekalian bisa foto bisa. Betul, Fadol, Fadol, Siap, Fadol, nanti silakan. kita kasihkan Ustaz, insyaallah. Direktur kita Ustaz Nurizal. Ada yang bertanya kan Ustaz? Oke, baik, belum. Di sini ada Ustaz Grandis. Ini kakak kita juga, alhamdulillah Ustaz Grandis sudah hadir. Beliau saat ini sebagai Kaprodi di Magister Akuntansi Syariah Tazkiyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mangga yang mau bertanya boleh dengan pembicara kita. Kira ada pertanyaan? Oke, baik. Kita akan lanjut lagi nih ya, sambil mungkin eh, udah mau mendekati sesi-sesi akhir ini, Ustaz ya. Tadi kan udah banyak banget kita bahas, Ustaz ya. Apa tentang riset-riset dan masalah nih, Ustaz sekalian, risetnya kalau kita lihat ya bagus ya. Nah, kita nih kalau bagi yang kita yang tadi kan yang awam, ini kalau kami yang awam yang pengen coba kolaborasi untuk melakukan riset itu Ustaz ya, apa nih saran dari para peneliti nih yang harus kami lakukan nih, untuk biar kami itu bisa termotivasi gitu untuk berjejaring dengan para periset yang lain gitu ya, termasuk apa tadi ya, gimana cara kami bisa menemukan itu grant-grant tadi yang masya Allah tuh nilai-nilainya luar biasa, tapi bukan dinilai itu ya Ustaz ya, tapi kita kan punya kepuasan tersendiri tuh untuk mendapatkan grant itu. Karena kan kami di Taskia juga nih baru saja ada beberapa dosen-dosen kita, senior-senior kita yang baru mendapatkan hibah penelitian gitu ya. Nah ini apa nih dari para peneliti sekalian?
Gimana Ustaz? Silakan, dari siapa dulu Ustaz? Ustaz Malik boleh Ustaz? Ustaz Malik, silakan. Ya Ustadz, boleh diulangi Ustadz? Enggak. Ini, Glenn, gimana ini Ustadz? Gimana Ustaz? Boleh diulangi Ustadz ini Ustadz? Oke, baik. Ya, ini tentang ini Ustaz, motivasi bagi kita yang awam gitu ya Ustaz ya, untuk bisa termotivasi untuk bisa ikut research gitu ya. Apa langkah-langkah yang kita lakukan gitu ya untuk proyek ini, termasuk gimana cara dapatkan grant-grant tadi Ustaz. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz Haif. Jadi memang untuk apa namanya penelitian ini memang berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan Ustadz. Kadang-kadang memang untuk menjadi peneliti itu memang agak apa namanya, saya juga sebetulnya Ustadz peneliti itu tidak pernah saya bayangkan dulu akan apa namanya bergerak di peneliti ini, karena memang apa namanya kita dulu ingat sekali ya kan, waktu pelajaran statistik metodologi itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, karena itu dulu ketika ada pelajaran metodologi kita memang ini, tapi memang kita tetap serius juga. Tapi paling tidak begini Ustaz Taufik. Jadi memang kalau kemudian penelitian kita itu menarik Ustaz, menarik dan sesuai dengan skup yang disampaikan oleh institusi pemberi grantnya, pasti mereka sangat terbuka Ustaz. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ustaz Aswin. Soal tadi perankingan itu Ustaz, itu sebenarnya kan menarik sebenarnya Ustaz. Jadi kita bisa mengeluarkan penilaian terhadap kinerja amil zakat begitu. Kita bisa mengeluarkan dengan metodologi ada indeks performance analysis segala macam itu. Ketika kita buat itu menjadi satu tulisan, dan ini kan pasti menyelesaikan persoalan Ustaz. Menyelesaikan persoalan, ya berarti kan ini ada human error di sini ya kan, karena ada penyalahgunaan wewenang, kemudian ada pembagian yang ganda tadi. Di kampung saya juga Ustadz sering sekali itu, misalnya dia sudah mendapat zakat di masjid yang satu ya kan, dia datang lagi ke masjid yang lain. Ini kan harus dikontrol. Jadi seperti yang tadi sampaikan, ada sistem informasi yang dia bisa membaca atau mendeteksi bahwa ada orang-orang yang human error tadi, memang harus dilakukan sistem itu. Jadi ketika nanti kita membuat itu dalam proposal, kemudian ini saya kira kalau memang itu menarik sesuai dengan scope, mudah-mudahan kita pasti diberikan kesempatan untuk mendapatkan grant. Soal hibah ini kan Ustadz banyak sekali sebenarnya perusahaan-perusahaan swasta, dia mengeluarkan pembiayaan lewat dana CSR Ustadz. Jadi misalnya dia ingin meneliti sejauh mana eksternalitas yang yang dilakukan oleh perusahaannya ke masyarakat begitu, dia biaya itu untuk menghitung sejauh mana emisi karbon segala macam atau limbah yang dia keluarkan begitu untuk keberlanjutan usahanya begitu Ustaz. Itulah kalau untuk yang tadi. Kemudian Ustaz, soal untuk kita yang memulai Ustaznya memang mau tidak mau kita harus banyak membaca fenomena Ustaz. Jadi peneliti itu harus banyak membaca fenomena, kemudian dia sensitif terhadap isu-isu Ustaz. Jadi sensitif terhadap isu-isu, ya kan? Apa jangan-jangan ini kita kedatangan paus ini ada pengaruh nggak terhadap nilai harga saham kan? Barangkali dengan datangnya paus itu, paus yang dari Amerika itu ada pengaruhnya terhadap indeks-indeks yang lain atau nilai harga saham, ada nggak pengaruhnya? Ini kan menarik juga Ustaz ini. Ini sebagai intermediate Ustaz, bahwa kita memang harus sensitif melihat isu-isu, karena memang sama seperti Bitcoin Ustaz. Bitcoin ini memang ketika dulu informasi awal itu ada kan tidak disangka sebegini besarnya pengaruhnya, sehingga itu banyak dulu yang punya Bitcoin dan itu saya yang bisa saya sarankan ke kita Ustaz Arif segala macam, ya memang yang tadi kita memiliki sensitivitas terhadap isu-isu kekinian, kemudian kita menemukan problem atas kesenjangan yang tadi research gap
ya kan? Kemudian kita tulis Ustaz sesuai dengan kondisi sosial dan dia bisa menyelesaikan masalah itu Ustaz. Saya kira bukan hanya Bank Indonesia tetapi perusahaan-perusahaan swasta maupun lembaga-lembaga pemberdayaan saya kira banyak yang bersedia mengeluarkan biaya untuk penelitian asal memang sesuai dengan skop yang dia cari dan juga seperti yang tadi kan apa namanya keuangan syariah itu juga banyak sekali lembaga keuangan syariah, KNKS segala macam itu banyak kok Ustadz dana luar negeri juga apalagi luar negeri itu apa namanya mereka itu sangat kelebihan dana ini mau dibuang kemana kan tapi mau dibuang kemana dana ini jadi dia akan apa namanya banyak sekali di apa namanya di LinkedIn juga banyak sekali kita lihat dana-dana penelitian tapi ya itu memang kita mesti bisa menjawab seperti sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran kawan-kawan untuk apa namanya emisi karbon Ustaz. Emisi karbon ini banyak sekali tapi karena kita memang nggak fokus di sana nih. Jadi ada yang ambil begitu Ustaz. Makanya memang untuk AMDAL juga Ustaz lingkungan. Jadi kawan-kawan ini lingkungan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang hari ini one prestasi Ustaz. Jadi one prestasi dia melakukan produksi tetapi tidak memperhitungkan kondisi-kondisi warganya, limbahnya segala macam itu banyak sekali dan kami biasanya mengakalinya tetap kita ambil teman-teman yang dari lingkungan tetapi nanti sosial ekonominya kalau kita ekonomi ditinjau juga. Jadi mengakalinya dari keahlian Ustaz. Misalnya kalau kita keahliannya keuangan kita tinjau dari berapa kerugian itu kita hitung sesuai dengan nominal keuangan Ustaz. Jadi bisa dihitung Ustaz. Dampak kerugian itu kita nominalkan sehingga itu menjadi menurut saya satu hasil yang bisa direkomendasikan ke perusahaan terkait Ustaz. Saya kira demikian untuk Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz Aziz, enggak? Ya, tips untuk mendapatkan grant sebetulnya tadi ya. Betul. Jadi sebetulnya untuk mendapatkan grant itu tergantung dari interest ya, dari masing-masing pemberi grant. Kalau saya sebagai contoh, karena waktu itu BI juga punya concern terkait dengan pengembangan digitalisasi ya dalam apa namanya di sektor keuangan sosial syariah. Nah, kebetulan kita memang punya konsep yang sama, bertemulah gitu. Jadi intinya adalah kita harus betul sensitif ya terhadap kebutuhan dari pemberi grant itu sendiri. Ya, misalkan Kemendikbud nih isunya apa ya? Mungkin Kemendikbud kan ada ya, ada hibah penelitian ya. Atau di perusahaan-perusahaan biasanya betul Ustaz Malik ya, di perusahaan itu tertarik sekali dengan social impact. Social impact itu mereka sangat senang sekali karena mereka kan ada alokasi dana CSR ya berapa persen dan mereka tentunya ketika social impact-nya bagus itu apa namanya berpengaruh juga ke tingkat penjualan mereka, tingkat kepercayaan para customers mereka, ya tingkat kredibilitas lembaga mereka dan social impact ini laku. Nah, kalau di kita itu biasanya kan ada SROI ya, social return on investment. Nah, social return on investment itu salah satu tools yang digunakan untuk melakukan social impact pada CSR. Jadi berapa dengan SROI ini kan berapa Rp1 yang dikeluarkan itu terhadap sosial itu jadi berdampak berapa? Apakah misalkan kalau lebih dari 1, nah berarti kan bagus ya. Misalkan 1 juta, apakah secara nilai sosialnya lebih dari 1 juta? Kalau secara nilai sosial ekonominya nanti di akhir program itu ternyata di atas 1 juta, berarti secara SROI itu sudah sangat bagus. Dan itu bisa diperjualbelikan oleh perusahaan-perusahaan. Wih, nilai SROI kami sekian gitu kan. Nilai social impact kami itu sekian gitu kan. Jadi tingkat kepercayaan si customers, klien mereka itu akan meningkat. Jadi memang cari yang juga menjadi interest-nya, menjadi kepentingan dari lembaga terkait. Jika lembaga terkait ya itu tertarik misalkan dengan isu lingkungan, ya menelitilah tentang lingkungan gitu. Kalau lembaga terkait tertarik, misalkan core-nya atau visi misinya terkait digitalisasi, maka ya menelitilah tentang digitalisasi gitu seperti itu. Dan itu tips yang pertama. Tips yang kedua, memang
orda, Ustaz. Iya, iya. Susah ya namanya kalau nggak ada jaringan, istilahnya bahasa kerennya ya. Kalau bahasa sekarang itu ordal, orang dalam gitu kan. Kalau kita nggak punya kenalan ya susah lah saat kita mau assalamualaikum proposal sebagus apapun kalau nggak punya jaringan atau orang dalam itu sulit ya buat dapat grant biasanya ya. Kecuali kita sudah punya jaringan ya, sudah ada kenalan. Makanya saya bilang itu penting sekali untuk membangun jejaring gitu kan dengan lembaga-lembaga yang lain gitu, melalui conference, melalui event-event ya. Ambillah kartu nama itu ya. Kalau saya gitu saat datang ya, tukeran kartu nama gitu. Caranya kan kalau kalau saya pribadi seperti itu. Jadi saya nggak minta saat, tapi saya nawarkan kartu nama. Jadi mereka otomatis akan memberikan kartu nama ke kita gitu. Nah, biasanya itu dijadikan inilah. Habis itu tindak lanjut, FU ada peluang-peluang nggak, gimana gitu kan. Nah seperti itu mungkin ya kalau pengalaman dari kami ya di Basnas. Terima kasih. Syukran Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ini dari penyelenggara acara kita ya. Ustaz Nurizal, ada yang mau tanyakan nggak, Ustaz? Ya, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih nih abang-abang semua yang sudah memberikan insight yang luar biasa tentang pengalaman penelitiannya di lapangan, baik di industri atau di dunia akademik ya. Ya. Ada satu poin lagi mungkin saya ingin tambahkan dikit. Bagi peneliti itu ada komunikasi penelitian itu juga sangat penting ya. Ya, kadang kita stuck di lapangan karena komunikasi kita dalam melakukan penelitian itu kurang ya, baik di masyarakat ya, apalagi kalau penelitian antropologi ya, antropologi budaya, sosial kemasyarakatan yang turun ke masyarakat, kita stuck ketika kita tidak mengetahui budayanya seperti apa, perilaku seperti apa dan bagaimana. Nah, itu banyak juga yang ditolak ya penelitiannya karena mungkin adabnya dan sebagainya ya, komunikasinya itu tidak sampai diterima oleh masyarakat ya. Kalau yang tadi kan lebih kepada knowledge ya, ya aspek teknis di dalam penelitian, tapi menurut saya juga ada yang lebih penting bagaimana kita ketika turun di lapangan bertemu masyarakat itu tambahan dari saya sih. Syukron jazilan buat semuanya. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak atas masukannya. Baik, Bapak Ibu, para hadirin sekalian semuanya, karena udah di acara ini, ya kita sudah mau closing. Sebenarnya ini masih asik nih ya, karena memang saya pagi hari mendapatkan banyak inspirasi nih dari pembicara ya. Saya makin kalau ini kelihatan gitu ya, makin semangat untuk meneliti gitu ya. Dari Ustadz Malik tadi ternyata ada satu sisi mungkin ya, karena memang kita backgroundnya ekonomi mungkin ya, nggak pernah kebayang gitu ketika dari menjelaskan tentang ada topik penelitian yang bagian lingkungan segala macamnya itu. Makanya ini suatu hal yang luar biasa sekali ya, karena memang kalau kita anak kita biasanya nggak jauh dari zakat ya, Ustadz Aziz. Anak-anak kami juga sekarang baru nanya gitu, ini Basnas melakukan apa, ada apa ya, beasiswa riset gitu ya, anak-anak tertarik ke sana semuanya gitu, nggak ada mungkin ke arah politik gitu ya. Paling satu apa ya, hal yang baik gitu ya ketika kita bisa mengembangkan ini. Nah, eh, karena kita di pengunjung acara, mungkin kami minta apa ya, mungkin nasihat ya dari ustaz-ustaz sekalian, para peneliti, buat kami-kami ini yang awam mungkin yang sudah juga di jalur penelitian ini, sekiranya apa yang bisa diberikan buat kita itu misalnya yang lebih ya, mungkin kita ya, bisa apa ya, meneruskan salah satu jalur legacy gitu ya dalam riset ini. Gimana tuh biar kami tuh makin itu ya, sesuai dengan tema kita, asiknya jadi peneliti gitu ya. Seperti itu Ustaz. Ya, semacam closing statement itu ya. Iya Ustaz, betul sekali. Iya, ya, tadi luar biasa juga ya Ustadz Nurizal. Memang, nah ini kalau sedikit ya tadi, ini kami juga sering mengalami kendala nih biasanya ketemu ya
bisa mereka nggak mau tuh. Jadi memang komunikasi penelitian itu penting nanti di lapangan, termasuk mungkin baik dihadapi juga oleh Ustadz Malik ya dalam penelitian sosial ekonomi. Kalau dari saya pesannya memang jalinlah silaturahim, karena ukhuwah itu kan ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah apalagi watoniyah, ada ukhuwah ilmiah. Nah saya kira ya tanpa membangun jejaring kayaknya sulit kita berkembang, Ustadz Arif. Maka saya kira usul bagus juga tuh dari Ustadz Aswin ya. Kalau perlu ada data gitu kan alumni, kita bikin forum gitu kan bareng-bareng, ada apa namanya kolaborasi-kolaborasi. Saya kira itu penting karena dengan adanya silaturahim, membangun jejaring, nanti akan muncul sendiri saat peluang-peluang itu, peluang-peluang untuk ya berbagi ilmu ya, berbagi peluang-peluang entah itu nanti siapa tahu ada rezeki untuk apa untuk pekerjaan dan lain sebagainya sebagai peneliti gitu ya, peluang-peluang untuk mendapatkan grant, peluang-peluang untuk publikasi. Saya kira yang paling penting ada setelah ini tentunya penguatan jaringan Ustaz, antar alumni khususnya para yang memiliki profesi sebagai peneliti ataupun dosen ya, dibangun, sehingga saya kira dengan membangun jejaring itu insya Allah nanti akan terbuka sendirinya peluang ya untuk para peneliti alumni Taskia ini lebih impactful ya terhadap uh, sosial masyarakat kita lah, perkembangan sosial masyarakat. Itu mungkin saat kalau dari saya silaturahim itu aja sih, membangun jejaring. Terima Baik, kasih. Ustaz. Syukran. Ya. Jazakallah Ustaz Aziz. Mangga Ustaz Malik closing statement-nya buat kita. Baik, Ustaz. Baik. Barangkali bukan nasihat, Ustaz, tapi memang apa namanya ini salah satu apa namanya insight untuk kita, Ustaz. Memang menjadi peneliti itu mau nggak mau, Ustaz, memang harus kita mulai ya kan. Jadi memang agak berat, tapi nggak apa-apa dimulai dari apa namanya. Biasanya sih saya kasih saran ke adik-adik itu dimulai dengan isu-isu yang kita senangi dulu, Ustaz. Jadi supaya tidak apa, jadi mulailah dengan isu-isu yang kita senangi, misalnya kalau senangnya tentang zakat ya mulai dengan tentang zakat segala macam ya kan. Mau senangnya tentang UMKM, tapi paling tidak keterbiasaan menulis, kemudian kita membaca ragam jurnal ataupun penelitian ya kan, sehingga kita semakin memiliki banyak apa namanya, memiliki banyak pemahaman begitu, metodologinya juga banyak sekali metodologinya yang kita baca, sehingga kita terbiasa meneliti, Ustaz. Bagi saya peneliti ini membiasakan, Ustaz, karena ujungnya kan sebenarnya kita dari peneliti ini ada hasil atau tulisan yang kita bisa tulis, Ustaz, dan ini memiliki nilai, Ustaz. Tulisan itu memiliki nilai ya kan, meskipun tidak bentuk uang tetapi nilai pengabdian, Ustaz. Sehingga tulisan-tulisan ketika nanti ada yang membaca tulisan kita, kemudian dia tercerahkan atas tulisan itu, kita kan mendapat amal jariah dari sana, Ustaz. Amal jariah ilmu yang disalurkan begitu, Ustaz. Saya kira demikian, Ustaz. Di sini sudah mau masuk juz, Ustaz, Kalimantan. Baik, oke, alhamdulillah Ustaz sekalian semuanya sudah memberikan closing statement dari kami bagian alumni Karya Animal Fund. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara kajian online Front Alumni Tazkiyah. Insya Allah, Masya Allah, ini para alumni kita ini dari bagian peneliti ini sudah memberikan satu policy kebijakan yang pas ini punya kemaslahatan yang banyak buat umat ya. Nanti insya Allah Ustadz izin ya, kami mungkin boleh share ya tentang hasil-hasil riset Ustadz sekalian. Mungkin kita sebagai hal yang umum akan coba ya membaca apa hasil-hasil yang sudah diberikan itu, dan insya Allah ini tadi menjadi satu amal jariah buat kita semuanya untuk saling belajar, untuk saling mengetahui gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Alumni Tazkiyah kami doakan terus dapat memberikan kontribusi terbaiknya buat bangsa dan negara Indonesia ini, insya Allah. Amin. Itu dari kami. Mungkin Ustaz Nurizal ada yang mau sampaikan terakhir? Ya, baik, kita akhirin ya agenda kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa untuk majelis.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Aziz. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz Baik. Malik, Ustaz Aziz Ya. sudah berkenan Ya. hadir di agenda ini. Insya Allah Ya. teman-teman semuanya di Sami, terima kasih sesi banyak bulan depan. semuanya. Maaf Siap. bila ada yang kurang berkenan. Ya, Siap. Insya Allah kita akan siap berkolaborasi ya. Masya Allah. Siap. Siap. Kami akan mengundang ustaz-ustaz sekalian untuk ke kampus Ya, juga ya. untuk menjadi mentor adik-adik juga insya Allah nanti ke depannya. Karena kita Betul, ini betul. seperti Silakan. Tazkiyah juara. Nah, ini teman-teman kita yang senang untuk salah satu bidang perlombaan dan juga riset, insya Allah. Saya sekalian terima kasih banyak atas waktunya. Kami sampaikan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sampai ketemu di sesi berikutnya, Ustaz ya. Siap. Baik, terima kasih Ustaz. Sampai ketemu, Ustaz. Ya. Oke, kami boleh ambil sesi foto ya, Ustaz ya. Oh, foto. Boleh. Foto dulu. Silakan. Ustaz Nurizal. Oke, Ustaz Grandis. Baik. Screenshot di mana Ibu? Assalamualaikum para senior. Waalaikumsalam. Insya Allah, Ustaz Grandis. Ini Ustaz Grandis juga support kita ini. Masya Allah. Ya, baru saja dilantik menjadi Kaprodi Masya Allah. Majelis Taklim Syariah. Barakallah. Oke. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz sekalian semuanya. Sama-sama. Ustaz Ali, Ustaz. Syukron, Ustaz Nurizal, Ustaz Grandis, Ustaz Malik ya. Ustaz De, jazakallah khair. Ustaz Aziz, Jazakallah baik. khairan katsiran Ustaz. Kami Ya. akhiri Ustaz ya. Ya, kasiran semuanya. Ya. Ustaz.